Di gua, Miller bersama Harper dan Brian. Di sana, Miller berniat menceritakan kisah pembantaian di stasiun Alpha. Brian yang sedang mencoba beristirahat terlihat kurang tertarik dengan cerita Miller, berbeda dengan Harper yang sangat ingin mendengar cerita itu dari Miller. Miller pun akhirnya menceritakan kisah pembantaian yang dilakukan oleh Kapten Fidalgo di stasiun Alpha. Setelah selesai bercerita, Miller pamit untuk buang air meninggalkan Harper dan Brian. Tak lama, terdengar suara orang berkelahi di ujung gua membuat Brian langsung menyusul Miller. Harper awalnya mengira bahwa kedua orang itu sengaja menjahilinya, hingga akhirnya ia menyusul mereka berdua dan bertemu seorang grounder di ujung gua. Beralih ke Murphy dan Heda baru yang tengah berjalan-jalan di pasar. Mendadak Emory memanggilnya dan memintanya mencicipi tikus yang ia jual. Emory berpura-pura menjual tikus di sana untuk bisa bertemu Murphy lagi. Tak lama, Ontari berbalik dan menghampiri Murphy. Emory segera berpura-pura kembali menjajakan tikusnya kepada Murphy. Murphy memakan tikus itu dan mengatakan bahwa tikus itu adalah terenak yang pernah ia makan. Ontari meminta agar Murphy tidak tertinggal lagi. Setelah Ontari pergi, Murphy memberitahu Emory di mana tempat mereka bisa bertemu kembali. Adegan beralih ke tim Bellamy yang masih mengendarai rover menuju Arcadia. Raven membaca jurnal BK yang grip bawah dan menemukan bahwa api yang grip bawah adalah chip Ellie 2 yang tidak hanya mengakses pikiran manusia melainkan juga menyatu dengan itu. BK merancang chip itu untuk menebus dosanya setelah membuat Ellie 1 yang meluncurkan nuklir. Raven juga menjelaskan bahwa Ellie 2 tidak akan menghancurkan manusia karena chip Ellie 2 adalah bagian dari manusia. Grip mengatakan bahwa orang dengan darah hitamlah yang bisa menjadi inang dari api itu, dan mereka membutuhkan Luna untuk menjadi inangnya. Sementara itu, Monty melihat peluang untuk menyelamatkan ibunya di kota cahaya. Bellamy segera meminta semua orang untuk bersiap, karena sebentar lagi mereka akan sampai di Arcadia. Bellamy menghubungi Miller dan Harper, namun tidak ada respon dari mereka. Baru saja masuk gerbang, mereka heran kenapa orang-orang di sana tidak memperbaiki gerbangnya, karena mereka sudah pergi 2 hari yang lalu. Arcadia benar-benar terlihat sepi seperti kota mati. Bellamy masih berusaha menghubungi Miller dan yang lain, namun masih tidak ada respon membuat mereka menebak-nebak apakah mereka ditanami chip. Jika mereka ditanami chip, maka Ellie akan tahu bahwa mereka datang ke Arcadia lagi. Setelah rover masuk, Bellamy meminta pintunya segera ditutup karena mereka mungkin harus segera keluar dari sana. Bellamy lalu memerintahkan timnya untuk segera bergegas mencari semua peralatan yang mereka butuhkan dan keluar dari tempat itu. Octavia bergegas mencari peta di buku Lincoln disusul oleh Jasper yang berkata bahwa mereka lebih baik tidak pergi sendiri-sendiri. Raven heran kenapa semua orang terlihat tergesa-gesa karena menurutnya kawanan Ellie tidak akan kembali ke sana karena misinya adalah menanamkan chip ke banyak orang. Jadi tidak mungkin mereka akan kembali ke Arcadia setelah menjatuhkan Arcadia. Namun Sinclair segera menyangka Raven karena mereka bisa saja kembali untuk Raven yang tahu caranya menghentikan Ellie. Sesampainya di kamar Lincoln, Octavia kembali teringat Lincoln dan melampiaskan kesedihannya dengan mencium jaket Lincoln serta menjatuhkan semua barang yang ada di meja. Jasper berusaha menenangkannya, namun tampaknya Octavia butuh waktu sendiri. Jasper lalu meninggalkannya sendirian di ruang itu sembari mencari buku Lincoln. Octavia berhasil mendapatkan buku itu dan melihat kembali lukisan wajahnya di buku tersebut. Ia lalu menemukan peta menuju Luna dan saat Octavia berbalik hendak keluar, Jasper datang dengan luka di kepalanya. Jasper sempat mengatakan grounder sebelum ia akhirnya jatuh. Tak lama, seorang grounder yang sama menangkap Harper dan timnya datang dan menangkap Octavia. Adegan kembali ke Murphy dan Emory yang akhirnya bertemu. Murphy membawa Emory ke ruang suci. Emory sempat menanyakan lukisan di ruangan itu yang Murphy jelaskan sebagai BK Pramheda. Tanpa banyak bicara lagi, keduanya pun bersenang-senang di ruang itu. Kembali ke Bellamy yang bergerak sendirian ke ruang persediaan senjata dan menemukan banyak amunisi di sana.
Ia lalu mengabari teman-temannya yang lain untuk menyusulnya. Griff merespon Bellamy dan mengatakan bahwa ia segera menuju Bellamy. Raven menghentikan Griff dan memintanya meninggalkan Ellie 2 karena ia merasa ia bisa mengaktifkan chip itu sebelum dimasukkan ke dalam inang. Namun mereka terkendala karena tulisan di dalam jurnal BK itu menggunakan bahasa Latin yang mereka tidak ketahui. Raven mengatakan bahwa frasa untuk mengaktifkan chip itu pasti diketahui oleh Lexa dan sering dikatakan oleh Lexa. Raven meminta Griff untuk mengingat frasa apa yang sering Lexa katakan. Griff mencoba dengan frasa darah harus dibalas dengan darah dan juga frasa just drain just down. Namun chip itu tidak merespon. Monty lalu mengambil jurnal BK dan mencoba frasa yang ada di cover jurnal yaitu Seek Higher Things. Namun tetap tidak ada respon. Raven sadar bahwa tulisan dalam jurnal BK menggunakan bahasa Latin, membuat Sinclair langsung merebut jurnal itu dari Monty dan mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin yang ia kuasai. 2 kali percobaan akhirnya Sinclair berhasil. Raven lalu berniat menghubungkan chip itu dengan dirinya, namun Griff dan Sinclair menghentikannya. Griff teringat pesan Titus bahwa jika seseorang yang bukan Nablida menerima api itu, maka api itu akan mengambil nyawa orang itu. Pada akhirnya mereka tetap membutuhkan inang berdarah hitam untuk memasukkan chip itu. Terlihat Griff dan Monty bergegas menyusul Bellamy, sementara Sinclair menahan Raven dan mengajaknya berbincang. Di jalan, Griff mengatakan bahwa setelah Luna ditemukan, Ontari akan turun dari tahtanya dan mereka bisa membunuh Ellie. Monty berhenti dan menanyakan jika mereka membunuh Ellie, apa yang akan terjadi pada kota cahaya dan bagaimana dengan ibu Monty. Belum sempat Griff menjawab, terdengar sebuah musik mengerikan di ujung lorong. Griff menyadari bahwa ada seseorang lain yang di sana membuatnya lalu mengikuti sumber bunyi musik itu. Griff dan Monty menemukan mainan anak-anak yang dibawanya bertuliskan Eren. Monty mengajak Griff untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba smoke bomb dilemparkan ke arah mereka, membuat Griff langsung mengajak Monty untuk berlari. Namun keduanya terjebak dalam kepulan asap. Rupanya seorang Grounder yang sama dalang di balik smoke bomb itu. Grounder itu mendekati Griff dan Griff yang rupanya pura-pura pingsan langsung menyerang Grounder itu dan membuka topengnya. Rupanya itu adalah Emerson yang menyamar menjadi Grounder. Griff keluar dan bertemu dengan Bellamy. Griff lalu mengatakan bahwa ada Emerson bersama mereka di Arcadia. Kembali ke Murphy yang meminta Emory untuk pergi dari Polis karena Polis tidak aman untuknya. Emory mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Ia lalu bertanya bagaimana Murphy bertahan di Polis. Murphy menjawab bahwa Ontari membutuhkan Murphy karena ia menganggap Murphy satu-satunya orang yang tahu bagaimana menjadikan Ontari sebagai komandan. Murphy juga menjelaskan mengenai chip yang mereka anggap sebagai reinkarnasi. Tak lama, seseorang menggedor pintu ruang suci itu membuat Murphy segera meminta Emory untuk bersembunyi. Orang itu mengabarkan bahwa Heda ingin menemui Murphy. Setelah pembawa pesan itu pergi, Murphy meminta Emory untuk tetap di sana agar aman, sementara ia akan pergi menemui Ontari. Di sisi lain, Bellamy dan Griff terlihat menelusuri kembali lorong di mana Monty diculik Emerson. Griff merasa bersalah karena teman-temannya diculik Emerson, padahal beberapa waktu lalu ia mempunyai peluang untuk membunuh Emerson di Polis. Bellamy tidak paham dengan apa yang Griff katakan. Tiba-tiba Raven menghubungi Bellamy melalui walkie-nya dan menanyakan apa yang terjadi. Bellamy menanyakan di mana Raven dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Griff lalu menjelaskan kepada Raven bahwa ada Emerson bersama mereka dan Raven harus mengunci semua pintu di ruangannya hingga Bellamy dan Griff datang. Sinclair lalu bergegas mengunci semua pintunya dan menanyakan kepada Raven apakah Emerson ditanami chip atau tidak. Raven mengatakan bahwa kemarin Emerson tidak ditanami chip. Mendadak lampu padam dan Raven langsung mengabarkan kepada Bellamy bahwa Emerson ada di ruang hangar bersamanya. Raven juga mengatakan bahwa listriknya dipadamkan olehnya, jadi mereka harus membuka pintunya secara manual. Terlihat Emerson mulai menyerang Raven dan Sinclair.
Bellamy dan Griff memutuskan untuk membuka ruang hangar melalui pintu depan. Sinclair meminta Raven untuk masuk ke rover dan mengunci rovernya. Saat pintu depan terbuka, Raven dari dalam rover melihat Sinclair yang sudah terluka parah. Raven tidak bisa membiarkan Sinclair terluka begitu saja, lalu ia pun turun dan menolongnya. Sinclair terus meminta Raven untuk tetap di rover, namun Raven terus membantu menghentikan pendarahannya. Akhirnya Sinclair tewas dan Raven diculik oleh Emerson. Tak lama, Bellamy dan Griff masuk dan mendapati mayat Sinclair. Griff mengatakan bahwa Emerson tidak membunuh teman-temannya dan hanya menculiknya saja. Beberapa saat berpikir, Griff mengetahui bahwa Emerson membawa teman-temannya ke ruang pintu udara. Griff menghubungi Emerson melalui walkinya. Emerson rupanya ingin membunuh Griff. Griff lalu membuat kesepakatan agar Emerson melepaskan teman-temannya. Emerson meminta Griff untuk datang sendirian tanpa senjata ke pintu udara dan ia akan melepaskan teman-teman Griff. Bellamy sempat menahannya dan memintanya untuk mengalihkan perhatian Emerson saja agar dia bisa menembak Emerson. Griff pun sepakat. Beralih ke Polis di mana Jaha mengenakan jubah tertutup menghadap Heda dan Murphy. Jaha datang dan membuka rahasia Ontari yang merupakan komandan palsu, dan juga membuka rahasia Murphy yang sebenarnya tidak bisa melakukan ritual untuk Ontari, meskipun memiliki api itu. Tak lama, Emory pun masuk dan rupanya Emory lah yang memberitahukan rahasia Murphy kepada Jaha. Ontari sangat emosi dan menodongkan pedangnya kepada Murphy. Jaha mengatakan bahwa jika Ontari membunuh Murphy, maka ia tidak akan membantu Ontari karena mereka membutuhkan pemikiran Murphy. Ontari memerintahkan penjaganya untuk menangkap Murphy dan Murphy sempat berpesan kepadanya agar tidak menelan chip itu. Jaha lalu memberikan chipnya kepada Ontari dan mengatakan bahwa itu adalah warisan BK Prameda sesungguhnya agar Ontari bisa menjadi komandan. Kembali ke Griff yang menyerahkan diri kepada Emerson dengan Bellamy yang mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Emerson rupanya tahu Bellamy ada di belakang Griff untuk melindunginya. Ia lalu memaksa Bellamy keluar dengan menyayat Octavia. Emerson memerintahkan Bellamy meletakkan senjatanya dan segera masuk ke dalam pintu udara itu bersama yang lain. Setelah mengamankan Bellamy, Emerson keluar dan menodongkan pistolnya ke arah Griff. Ia lalu menutup pintu udara itu dan membawa Griff mendekat ke pintu tersebut. Emerson menarik oksigen dari ruangan itu dan membiarkan Griff menyaksikan teman-temannya mati. Singkatnya, Griff lalu memberontak dan berusaha menyelamatkan temannya, namun akhirnya Emerson bisa kembali menyekamnya. Tak kehilangan akal, Griff memanfaatkan Ellie 2 untuk membunuh Emerson. Ia mengucapkan frasa untuk mengaktifkan chip itu lalu menempelkannya ke leher Emerson. Emerson terlihat sangat tersiksa dengan masuknya chip itu, sementara Griff langsung menyelamatkan teman-temannya. Adegan berlanjut saat mereka semua mengemasi peralatan mereka dan Bellamy datang membawa mayat Lincoln. Octavia langsung membuka kain penutupnya dan mencium Lincoln. Tangisnya pun pecah di hadapan mayat Lincoln. Mereka lalu membakar mayat Lincoln dan Sinclair. Octavia lalu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi dan dia akan kembali mengambil petanya. Singkat cerita, tim itu dibagi menjadi dua. Raven dan Monty memilih tetap di Arcadia karena kondisi mereka. Raven berniat untuk bekerja sama untuk Monty mencari akses yang bisa Ellie 2 gunakan untuk menghancurkan Ellie 1. Mereka di Arcadia akan dijaga oleh Harper, Miller, dan Brian. Sementara Bellamy, Griff, Octavia, dan Jasper akan melanjutkan perjalanan mencari Luna. Episode ini ditutup saat Emory mengabarkan bahwa gerbang utama Polis sudah terbuka. Terlihat Ontari tidak lagi duduk di singgasananya, melainkan Ellie yang duduk di sana. Ellie mengatakan bahwa sudah saatnya untuk mengisi kota cahaya. Terlihat Pig masih bersama para Grounder dan juga Ken. Mereka datang ke suatu tempat yang mirip dengan tempat penjagalan manusia karena banyak sekali orang yang disalib, diikat di atas kayu dan darah-darah berceceran di tanah. Mereka lalu bertemu dengan Jackson. Ken menanyakan apa yang Jackson lakukan di tempat itu.
Tak lama Jaha keluar bersama Ontari. Ontari lalu memberikan anak buahnya chip Ellie dan mereka yang sangat patuh dengan komandan pun mau menelan chip itu. Ontari meminta anak buahnya untuk melepaskan rantai yang mengikat Pig. Jaha lalu memberikan Pig chipnya dan memintanya untuk menelan itu. Pig menolak dan menyandra Ontari, namun mendadak dua penjaga yang seharusnya melindungi Pig justru menangkap Pig. Pig lalu ditutup kepalanya dan dibawa pergi karena tidak mau menerima chip Jaha. Sama halnya dengan Ken yang malah membuang chip pemberian Jaha. Ellie mengatakan bahwa mereka membutuhkan Ken untuk mencari tahu di mana Griff dan teman-temannya berada. Tak lama setelah Ken dibawa penjaga, Abby datang dan mengatakan bahwa ia akan mengurus Ken. Adegan beralih ke kilas balik di stasiun The Art. 6 bulan sebelumnya saat Pig diminta oleh Jaha, Abby dan Ken untuk mengajar kalian bertahan hidup di bumi karena 99 tahanan The Art akan dikirim ke bumi dalam 2 minggu ke depan. Meskipun sedikit terkejut, Pig akhirnya menerima pekerjaan itu karena takut akan diapungkan ke angkasa jika menolak. Ia sempat bertanya mengapa para tahanan akan dikirim ke bumi karena menurutnya bumi belum aman dan bisa membunuh mereka. Namun mereka tidak menjawab pertanyaan Pig. Hari itu juga Pig mulai mengajar keahlian bumi kepada para tahanan yang belum mengetahui bahwa mereka akan dikirim ke bumi. Di hutan, Rover masih membawa tim Bellamy menuju Luna. Mendadak mereka terhenti oleh batang pohon tumbang yang melintang di jalan. Octavia tanpa basa-basi langsung turun dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan, disusul oleh teman-temannya yang lain. Octavia mendengar suara air yang menandakan bahwa mereka sudah dekat. Semua orang menyusul di belakang Octavia dan mereka menemukan tempat yang digambarkan di dalam peta. Namun sepertinya tidak ada desa atau camp di sana. Hanya sebuah tanah dengan beberapa tumpukan batu yang memutar. Octavia terlihat putus asa dengan apa yang ia lihat bahwa mereka tidak bisa menemukan Luna atau kawanan lain di sana. Kembali ke kelas Pig di mana ia tengah mengajarkan cara membuat api tanpa pemantik. Pig mempraktikkan cara membuat api dengan murid-muridnya terlihat mengantuk dan tidak tertarik. Saat api menyala, Murphy memberikan tepuk tangan. Pig berterima kasih lalu menanyakan apa kunci bertahan hidup di bumi. Tak mendapat jawaban dari Murphy, Pig lalu bertanya kepada Octavia. Pig lalu menjelaskan bahwa semua muridnya harus bisa bertahan hidup di bumi dan kunci bertahan hidup baik di bumi ataupun The Art adalah terus berjuang melawan semua kemungkinan. Adegan beralih ke Pig yang dibawa ke penjara bersama para tahanan lain termasuk Murphy. Pig lalu dirantai dengan sel dan terus berusaha melepaskan rantai itu. Setelah penjaga meninggalkan mereka, Murphy menyapa Pig disusul dengan Indra. Indra melepaskan sebuah pasak tempat ia dirantai lalu mendekati Pig dan mengatakan bahwa Pig harus merasakan 300 sayatan atas orang yang telah Pig bunuh. Indra terus menyayat badan Pig dengan ujung pasak itu membuatnya kesakitan. Beralih ke tim Bellamy yang sedang membuat api unggun karena hari sebentar lagi gelap. Dengan keahlian yang sempat Pig ajarkan, Octavia berhasil membuat api. Bellamy dan Octavia sempat terlibat perselisihan karena Bellamy berniat mengambil buku Lincoln. Mereka kembali mendebatkan masalah Lincoln yang tidak bisa selamat dari Pig. Bellamy memilih menjauh dari Octavia dan yang lain. Mendadak Jasper melemparkan sesuatu ke api unggun membuat api itu berubah warna menjadi hijau. Octavia menanyakan apa yang Jasper lakukan. Jasper hanya melemparkan ranting berdaun ke dalam api. Octavia membuka kembali buku Lincoln dan menyadari bahwa api hijau adalah sinyal mereka untuk menghubungi Luna. Jasper lalu bergegas mencari ranting daun itu lebih banyak. Di polis, Abby terlihat baru saja dimasukkan ke dalam ruangan Ken oleh para penjaga. Abby bersikap seolah ia tidak pernah menelan chip itu, padahal Ellie mengendalikannya. Abby berusaha mencari tahu di mana Griff dan teman-temannya. Abby terus mengajak Ken berbincang seolah ia diinterogasi oleh kawanan Jaha dan memaksanya untuk memberitahu semua informasi yang ia punya. Tak lama, Ken menyadari bahwa Abby telah menelan chip itu. Ellie mengetahui bahwa Ken telah menyadarinya dan tak lama kemudian penjaga pun datang menangkap Ken. Abby meminta agar penjaga itu meletakkan Ken di salib.
Ken pun disalib dengan paku yang menancap di pergelangan tangannya. Abby sempat meminta Ken untuk memberitahu di mana keberadaan Griff dan yang lain, namun Ken menolak untuk memberitahunya. Di tepi pantai, Griff menghampiri Bellamy untuk memperbaiki suasana hati Bellamy. Bellamy mengatakan bahwa ia telah kehilangan Octavia. Bellamy merasa bersalah karena ada campur tangannya dalam kematian Lincoln. Griff mengatakan bahwa yang Octavia butuhkan hanya waktu, karena ada saatnya Octavia bisa memaafkan Bellamy. Yang menjadi masalah adalah kapan Bellamy bisa memaafkan dirinya sendiri. Griff meyakinkan Bellamy bahwa mereka harus tetap bersama untuk melewati semuanya. Keduanya lalu berpelukan hingga datang kawanan Grounder dari dalam laut melumpuhkan keduanya. Kawanan itu lalu membawa Bellamy dan Griff ke hadapan Octavia dan Jasper yang masih duduk di depan api hijau. Salah satu dari Grounder itu bertanya siapa mereka dan mengapa mereka memberi sinyal. Setelah memperkenalkan dirinya dari Sky People dan mengatakan bahwa Lincoln yang mengutus mereka, Grounder itu memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Bellamy dan Griff. Grounder itu lalu memberikan Octavia dan yang lain sebuah botol kecil berisi cairan yang ia katakan perlintasan yang aman. Octavia segera meminum itu disusul oleh Jasper dan tak lama keduanya pingsan. Grounder mengatakan bahwa hanya yang meminum itu yang akan ia bawa. Akhirnya Griff dan Bellamy pun meminum itu. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sinyal ke kapal. Kembali ke kilas balik di mana Pig menemui Jaha dan mengucapkan rasa prihatinnya atas penangkapan Wells. Pig mengatakan bahwa satu-satunya alasan tahanan dikirim ke bumi adalah doa dan semakin sekarat. Pig khawatir karena tidak ada satupun muridnya yang memperhatikan kelas Pig. Pig berniat untuk ikut bersama mereka ke bumi atau meminta izin kepada Jaha untuk memberitahu alasan mereka mendapat kelas keterampilan bumi agar mereka menyimak kelas Pig dengan sungguh-sungguh. Namun Jaha tidak mengizinkan kedua hal yang menjadi opsi Pig itu. Adegan beralih saat Pig masuk ke kelas dan mengumumkan bahwa para tahanan telah menyelesaikan kelas keahlian bumi dengannya. Murphy lalu beranjak dari kursinya dan berniat pergi. Pig menghampirinya dan meminta Murphy untuk membantu pembelajaran mereka hari ini. Setelah Murphy bersedia, Pig lalu menamparnya. Ia lalu mengungkit masa lalu orang tua Murphy di mana ibunya mabuk-mabukan saat ayahnya harus diapungkan karena telah mencuri obat untuk Murphy. Pig kembali menampar Murphy dan Murphy mengatakan bahwa ia sadar Pig ingin mengajarinya untuk melawan. Namun Pig menyanggah omongan Murphy dan terus memukulinya hingga teman-temannya mulai membantu Murphy. Setelah beberapa saat, seorang teman Murphy berani memukul kepala Pig dengan tongkat dan menghentikan kekacauan itu. Ken datang bersama para penjaga dan menanyakan apa yang terjadi. Pig mengatakan bahwa itu adalah wisuda. Pig lalu mengucapkan selamat kepada muridnya dan membubarkan kelas. Kembali ke penjara. Terlihat Indra masih terus menyayati badan Pig. Murphy kemudian bangun dan berusaha mengatakan bahwa Pig adalah orang yang kuat. Mereka membutuhkan Pig untuk bisa keluar dari sana dan melawan musuh mereka. Musuh mereka yang sebenarnya adalah pasukan Jaha dengan chip yang tidak lagi merasakan sakit yang berarti bahwa mereka tidak akan berhenti hingga mereka menelan chip itu atau tewas. Saat Indra hampir membunuh Pig, seorang wanita Grounder menghentikan Indra dan membenarkan omongan Murphy. Murphy lalu meminta Indra untuk menanyakan kepada dirinya sendiri, apakah ia lebih ingin dibalas dendam atau kaunya tetap hidup. Indra mengatakan bahwa ia menginginkan dua-duanya dan ia tidak akan membalaskan dendamnya hari ini. Indra lalu meninggalkan Pig dan kembali menancapkan pasak rantainya. Kembali ke kilas balik, di mana terlihat para tahanan tengah berjalan berbaris dikawal oleh penjaga. Mereka tengah mengantri untuk masuk ke kapal untuk segera dikirim ke bumi. Terlihat Jasper yang menanyakan Monty sahabatnya, juga Griff yang dibawa penjaga karena Griff pingsan. Abby menghentikan penjaga itu lalu memasangkan gelang biometriknya ke tangan Griff. Abby memberikan kecupan untuk Griff sebelumnya, akhirnya ia pun dibawa ke kapal. Terlihat Bellamy dengan seragam penjaganya yang menyelinap masuk melewati Ken, Abby dan para penjaga lain. Ken sempat meminta maaf kepada Abby dan Abby mengucapkan selamat kepada Ken atas udara tambahan yang ia inginkan.
Jaha menghampiri Ken dan menawarkan chip untuk menghentikan rasa sakit yang Ken rasakan. Ken kembali menolak dan Jaha lalu mengambil pistolnya. Jaha lalu menanyakan di mana keberadaan tim yang Ken pimpin pemberontak Pink. Namun, Ken malah meminta Jaha menembaknya saja. Jaha mengatakan bahwa karena menembak Ken, Jaha tidak akan mendapatkan jawabannya. Jaha lalu menodongkan pistolnya ke kepala Abby, dan Ken langsung meminta Jaha berhenti. Ken akhirnya terpaksa menelan chip itu demi menyelamatkan Abby. Adegan lalu beralih ke tim Bellamy yang tersadar. Mereka kini berada di sebuah kontainer dengan senjata yang telah dilucuti. Griff mengecek api yang dia bawa dan ternyata masih ada di tempatnya. Tak lama, seorang membuka kontainer itu dan seorang perempuan masuk menghampiri mereka. Octavia bergegas mendekati perempuan itu dan menyadari bahwa perempuan itu adalah Luna. Luna menanyakan Lincoln dan Octavia mengatakan bahwa Lincoln telah tewas. Griff mendekat dan mengatakan bahwa Lincoln berkata Luna bersedia membantu mereka. Griff menjelaskan bahwa sebagai Nablida terakhir, Lexa memilih Luna untuk menjadi komandan selanjutnya. Griff juga mengatakan bahwa Titus telah menitipkan apinya kepada Griff. Luna menjawab bahwa Lexa harusnya tahu kalau Luna berjanji tidak akan membunuh lagi. Griff mengatakan bahwa menjadi pemimpin adalah takdir Luna dan bagaimana cara ia memimpin adalah pilihan Luna. Griff mendekat dan menunjukkan api yang ia bawa. Sayangnya Luna menolak untuk menjadi pemimpin menggantikan Lexa. Luna lalu keluar disusul oleh Griff dan yang lain. Mereka terlihat terpukau dengan pemandangan yang mereka lihat di luar. Rupanya camp Luna ada di tengah laut lepas. Terlihat wanita Gronder berusaha meyakinkan Indra bahwa rencana Murphy adalah rencana yang bagus. Indra mengatakan bahwa kabur bukanlah sebuah rencana. Ia memiliki rencana lain untuk membunuh Jaha. Murphy menyanggah ide Indra karena pemimpin mereka bukan Jaha dan Jaha hanya dikendalikan oleh orang lain. Murphy tidak melanjutkan kalimatnya, membuat semua orang penasaran apa maksudnya. Tak lama penjaga datang menanyakan siapa yang siap menerima chip. Pink mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menerima chip itu. Penjaga itu lalu mendekat dan melihat luka di badan Pink. Ellie mengatakan bahwa kawanannya tidak melakukan itu kepada Pink dan memerintahkan penjaga itu untuk mencari tahanan yang lepas. Kedua penjaga lalu mengecek satu persatu tahanan dan saat sampai di Indra, Indra melepaskan pasaknya lalu menusuknya ke kepala penjaga itu. Indra lalu mengambil pisau milik penjaga itu dan melemparkannya ke penjaga lain. Mereka langsung bekerja sama untuk saling melepaskan. Indra menyekap Murphy dan menanyakan apa yang Murphy hendak katakan tadi. Murphy akhirnya menjelaskan bahwa kawanan Jaha dikendalikan oleh AI. Dan jika mereka bisa menemukan ransel Jaha, mungkin mereka bisa menghancurkan kawanan itu. Indra mengatakan bahwa ia mengetahui ransel Jaha ada di kuil karena ia melihat ransel itu saat hendak pergi. Pink mengatakan bahwa kawanan Jaha akan mengetahui mereka kabur dan mereka akan memanfaatkan itu. Pink menjelaskan bahwa AI akan mengarahkan kawanannya untuk mengejar yang kabur, sementara ia bersama Indra akan menghancurkan ransel Jaha. Meskipun awalnya tidak menerima rencana Pink, namun Indra yang ingin menyelamatkan kaumnya akhirnya bergabung bersamanya. Indra memerintahkan kaumnya untuk segera pergi dari sana. Murphy bergabung bersama Pink dan Indra. Di kota Cahaya, Jaha dan Ellie bertemu dengan Gronder yang dibunuh oleh Indra. Gronder itu meminta maaf atas kelalaiannya bertugas. Tak lama, Ellie mengetahui rencana Murphy untuk menghancurkan ransel Jaha. Ia memanfaatkan Emory untuk menghentikan Murphy. Terlihat Bellamy, Griff, Jasper, dan Octavia tengah duduk bersama di antara orang-orang Luna mendengarkan Shay yang tengah menceritakan kisahnya. Tak lama, Luna datang dan Bellamy serta Griff langsung menghampirinya. Luna mengabarkan bahwa kapal akan tiba malam ini dan tim Griff harus segera pergi dari sana untuk selamanya. Bellamy dan Griff masih berusaha meyakinkan Luna bahwa ada sesuatu di luar sana yang dapat menghancurkan mereka semua. Luna mengatakan bahwa apapun sesuatu itu tidak akan bisa menjangkau orang-orang Luna di tengah laut. Luna lalu berbicara berdua dengan Octavia untuk mengembalikan buku Lincoln.
Octavia menanyakan pedangnya dan Luna mengatakan bahwa Octavia akan mendapat pedangnya kembali di kapal. Octavia kembali mengatakan bahwa Lincoln ingin Luna menyelamatkan ia dan teman-temannya. Luna menjawab bahwa Lincoln tahu peraturan di sana, bahwa tempat Luna adalah tempat bagi orang-orang yang tidak ingin perang dan tidak ingin lagi membunuh. Beralih ke Raven dan Monty yang masih mencari dan memetakan informasi dari sistem komputer yang terhubung dengan Ellie. Raven melihat bahwa kawanan Ellie sekarang sangat banyak, bahkan telah mengambil alih polis. Raven menjelaskan bahwa semakin lama ia menunggu, maka Ellie akan semakin kuat. Raven berencana untuk menggunakan kata sandi BK untuk menghancurkan Ellie, namun dengan resiko Ellie akan mengetahui kata sandi itu. Monty menyanggah ide Raven dan memintanya untuk bekerja sesuai rencana menunggu Griff datang dengan Luna. Saat keduanya kembali bekerja, Harper datang melaporkan bahwa ia dan timnya telah berpatroli mengamankan perimeter. Harper mengajak Monty untuk beristirahat sambil mengecek pintu udara selatan. Raven meyakinkan Monty untuk pergi membawa buku BK jika tidak percaya Raven. Monty khawatir jika ia pergi Raven akan menjalankan rencananya. Raven mengatakan bahwa Monty bisa percaya kepadanya. Akhirnya Monty dan Harper pergi meninggalkannya. Singkatnya Monty dan Harper sampai di pintu udara, namun Harper berkata bahwa pintunya telah tersegel. Monty bertanya apakah Harper baik-baik saja. Harper mengatakan bahwa ia baik-baik saja, hanya ia berpikir kalau mereka bisa bersenang-senang daripada hanya duduk merasa waspada dengan serangan berikutnya. Harper mencium Monty, membuat Monty memastikan apakah Harper telah ditanami chip. Harper lalu membawa Monty untuk bersenang-senang. Terlihat Shay datang memberikan minuman untuk Jasper. Jasper lalu bertanya mengenai cerita yang saya ceritakan tadi. Shay bertanya apakah Jasper benar-benar dari angkasa karena ia menyatakan dirinya belum pernah keluar dari kilang minyak itu. Keduanya lalu berkenalan. Sementara itu, Bellamy, Griff, dan Octavia mendiskusikan cara lain agar bisa mendapatkan Luna. Griff mengatakan bahwa mereka bisa memasukkan chipnya tanpa izin Luna. Octavia dan Bellamy menyanggah ide Griff dan mengatakan bahwa mereka bisa kembali ke Arcadia dan melawan. Griff bertanya kepada Bellamy hendak melawan siapa karena kawanan jahat adalah kawanan mereka sendiri. Karena tidak ada opsi lain, akhirnya mereka sepakat dengan Griff. Di tempat lain, Raven menghampiri Monty dan Harper untuk memberitahu mereka bahwa ia menemukan sesuatu. Raven menjelaskan kepada Monty bahwa ia menemukan lapisan keamanan kota cahaya yang lebih dari hal apapun pada kode Ellie. Raven yakin ada yang Ellie sembunyikan di dalam sana, dan dengan kata sandi BK, Raven yakin bisa membuka keamanan itu. Monty lagi-lagi menolak ide Raven meskipun ia mengakui kehebatan Raven, namun Raven tetaplah seorang manusia, bukan sebuah AI. Monty meminta Raven untuk tetap menunggu Griff saja. Ia lalu menyarankan Raven untuk beristirahat. Namun Raven bersikeras untuk tetap mencari kerentanan Ellie lainnya. Monty mengatakan bahwa ia akan tetap di sana memantau Raven bekerja dan tidak akan menghalanginya. Di tempat lain, Griff mendapat kesempatan untuk berbincang berdua dengan Luna. Griff sempat membahas pesan Titus kepadanya terkait Luna yang pergi dari rapat pribadi Nablida sebelum akhirnya memohon Luna untuk mau menerima apinya. Setelah berdebat, akhirnya Luna tetap pada keputusannya untuk menolak. Griff akhirnya mengaktifkan chip itu dan berniat memasukkannya ke leher Luna. Luna dengan cepat menahan tangan Griff dan menjatuhkannya. Ia lalu menjelaskan bahwa ia kabur bukan karena takut kalah, melainkan karena ia tahu ia akan menang. Luna lalu meninggalkan Griff dan berkata, Griff akan mendapatkan api itu setelah ia di kapal. Kembali ke ruang suci di mana Emory bersama beberapa penjaga telah menunggu kedatangan tim Murphy. Big dan yang lain mengendap-endap masuk. Melihat para penjaga yang berjaga, Big lalu menembaki mereka dan Murphy menghentikan Big karena ia berniat menembak Emory juga. Mereka segera mengunci pintu masuk karena Ellie sudah tahu kedatangan mereka. Saat Murphy hendak menghancurkan ransel jahat, Emory menghentikan Murphy dan mengatakan bahwa itu adalah energi nuklir.
kembali ke kilang minyak di mana tim Griff akan segera dipulangkan. Saat kapal baru saja datang membawa anak buah Luna, Griff hendak mengambil apa yang masih dipegang Luna, namun mendadak ada Ellie yang sepertinya datang bersama anak buah Luna yang baru saja kembali. Mereka menyerang Luna dan mengunci tim Griff di kontainer. Bellamy menyadari bahwa Ellie sudah ada di sana bersama mereka. Kawanan baru Ellie yang membawa Derek bertemu dengan Jasper dan Shay. Derek berusaha memperingatkan Shay untuk memberitahu yang lain, namun ia dipukul oleh anak buah Ellie hingga pingsan. Mereka lalu membawa Jasper. Shay rupanya masih belum tewas. Di sebuah ruangan, Luna disiksa oleh anak buah Ellie, sementara Griff dan teman-temannya masih berusaha keluar dari kontainer. Saat Luna diminta untuk menelan chip itu, Luna bingung dengan anak buahnya yang malah menyiksanya. Jasper mengatakan bahwa itu efek dari chip yang ada di tangan anak buah Luna. Ellie memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa dan memaksa Jasper menelan chipnya. Derek yang tidak tega melihat Luna terus disiksa akhirnya mengalah dan bersedia menelan chip itu. Ia lalu menolong Luna dan memintanya menelan chip yang sama. Derek lalu menenggelamkan kepala Luna di bak air. Di ruang suci, Pig dan tim semakin terancam karena kawanan Ellie tengah berusaha mendobrak pintunya. Di kota cahaya, terlihat Ellie meminta Jaha untuk bergegas karena migrasi Ellie belum selesai. Ellie juga mendiskusikan rencana Murphy dan Griff yang hendak memindahi chip 2 dengan Luna. Sementara itu, Raven berhasil meretas sistem Ellie. Ellie yang tengah berdiskusi dengan Jaha menyadari bahwa ada seseorang yang mengakses kode Ellie dengan kode administratif yang berasal dari Arcadia. Jaha menyarankan Ellie untuk mengeluarkan dirinya dari sistem Arcadia, namun Ellie tidak bisa melakukan itu karena migrasinya belum selesai, dan jika ia keluar dari sistem Arcadia maka satu-satunya sumber energi Ellie hanya unit portable-nya. Ellie mengatakan jika mereka menghancurkan sistemnya, ia akan mati. Jaha berpikir bahwa yang mengakses kode Ellie adalah Monty dan dia mempunyai ide untuk membantu Ellie. Tak lama, Monty bangun dan melihat apa yang tengah Raven kerjakan. Raven segera menahan Monty yang berniat menghentikannya. Raven mengatakan bahwa ia ada di Citadel Ellie dan bisa menghapus kunci yang ada di sana, namun seseorang menghalangi Raven. Monty bertanya siapa yang menghalangi Monty, hingga mendadak terdengar suara Hannah. Raven mengatakan bahwa Ellie yang memproses itu. Ellie meminta Hannah untuk terus membuat Monty berhenti. Raven menyadari bahwa Ellie melakukan itu untuk menghentikan aksinya. Pada akhirnya Monty mendukung rencana Raven untuk menghapus sistem Ellie. Raven berhasil dengan rencananya. Jaha meminta Ellie untuk mengeluarkannya dari sistem Arcadia, namun Ellie masih tidak bisa mau melakukannya. Setelah mendapat izin dari Monty, Raven kembali melanjutkan rencananya untuk memastikan sistem Ellie mati. Namun saat berada di step terakhir, Ellie mengeluarkan kodenya dari sistem Arcadia. Semua yang Raven lakukan telah berakhir sia-sia, membuat Monty kemudian menyalahkan Raven. Raven meminta maaf kepada Monty dan mengatakan bahwa setidaknya mereka mendapatkan informasi bahwa ada sebuah saklar untuk mematikan sistem Ellie. Balik ke tim Murphy yang sudah siap untuk menghancurkan ransel Jaha. Ellie mengatakan bahwa ia butuh waktu 60 detik untuk menyelesaikan migrasinya dan meminta Emoto untuk menahan Murphy. Emory lalu memohon agar Murphy tidak melakukannya karena tidak hanya Ellie melainkan ada Emory dan pikiran semua orang yang berada di kota cahaya pada satu server itu. Murphy tidak sanggup melakukannya dan Pig akhirnya mengambil alih untuk menghancurkan sistem itu. Murphy lalu memastikan bahwa aksi Pig berhasil dengan mengecek Emory. Namun rupanya Pig terlambat tipis sekali karena Ellie berhasil menyelesaikan migrasinya. Murphy lalu menutup kepala Emory agar ia tidak melihat kawanannya kabur. Pintu yang terus didobrak akhirnya rusak dan kawanan Ellie masuk. Mereka tidak menemukan siapapun kecuali Emory dengan kepala tertutup. Jaha memerintahkan anak buahnya untuk mencari terowongan yang digunakan tim Murphy untuk kabur. Jaha lalu mengatakan kekhawatirannya dengan kawanan itu jika terus berusaha menghancurkan Ellie. Ellie mengatakan bahwa migrasinya sukses dan ia memanfaatkan kapsul Polaris yang ada di ruang suci untuk menyimpan datanya. Ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapsul itu.
terlihat Sei berhasil membuka kontainer dan membebaskan Griff dan teman-temannya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Sei memberitahu lokasi Luna. Beralih ke Luna yang masih disiksa Derry, seorang anak buah Ellie membawa gadis kecil yang Luna kenal sebagai ancaman untuk Luna. Derek lalu menyodorkan chipnya dan memaksa Luna menelannya. Bukannya menelan chip itu, Luna malah menggigit tangan Derek dan menyerang anak buah Ellie lainnya. Satu persatu berhasil Luna bunuh hingga menyisakan Derek. Meskipun berat, Luna akhirnya membunuh Derek. Tak lama, Griff dan tim datang menyelamatkan semua orang di sana. Jasper menanyakan Sei dan dengan berat hati Octavia mengatakan bahwa Sei telah tewas. Luna masih memegangi mayat Derek dan terlihat sangat terpukul dengan kematiannya. Malam harinya terlihat Luna menggelar upacara atas kematian orang-orangnya. Bellamy dan Griff berpikir bahwa salah satu di antara orang-orang itu bisa saja telah ditanami chip. Tak lama Luna menghampiri mereka dan memberikan minuman, juga mengabarkan bahwa upacara akan segera dimulai. Griff menjelaskan bahwa Luna telah melihat bahwa musuh yang mereka hadapi tidak akan berhenti hingga mereka mendapatkan semua orang. Luna mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orangnya kembali menjadi korban. Setelah memulai upacara itu dan semua orang meminum minumannya, Griff mengatakan kepada Luna bahwa Ellie akan segera datang dengan bala bantuan dan mereka membutuhkan tempat privasi untuk melakukan kebangkitan segera. Luna mengatakan bahwa untuk menghentikan musuh yang tidak akan berhenti melakukan apapun, mereka harus berhenti melakukan apapun. Octavia berniat mengungkapkan pendapatnya, namun mendadak ia kehilangan kesadarannya disusul oleh temannya yang lain. Saat kembali sadar, mereka semua telah berada di pesisir pantai, tempat mereka sebelumnya memberikan sinyal api hijau. Terlihat Bellamy dan timnya tengah mengisi baterai rovernya sementara mereka sedang berdebat tentang rencana selanjutnya yang harus mereka lakukan. Griff berkata bahwa mereka harus tetap menemukan Nablida untuk menjadi inang dari api, sementara Bellamy dan yang lain menyarankan untuk kembali dan berkumpul ulang dengan yang lain untuk mengalahkan Ellie. Perdebatan 3 lawan 1 itu tidak membuat Griff kalah, karena ia tetap pada pendapatnya bahwa mereka harus menemukan seorang Nightblood. Karena jika tidak, maka tidak akan ada lagi desa Gronder atau tempat mereka untuk pulang. Akhirnya, Griff memilih menjauh dengan berjalan sendiri ke hutan. Jasper mengatakan bahwa Griff memerlukan itu untuk mendinginkan kepalanya. Rupanya ada anak buah Ellie yang mengikuti Griff dan berniat untuk menculiknya. Namun dari kejauhan, Rowan memanah pria itu membuat Griff terkejut. Rowan langsung merampas api di tangan Griff dan pergi. Griff sempat menahan Rowan dengan menodongkan pistol, namun dengan mudah Rowan mengambil pistol Griff dan membuangnya. Mendadak datang Bellamy membantu Griff. Bellamy memastikan Griff baik-baik saja dan Griff menyarankan Rowan untuk ikut bersamanya. Bellamy dan Rowan menolak, namun Griff meyakinkan Rowan bahwa Griff dan Rowan menginginkan hal yang sama, yaitu menempatkan api ke Ontari. Bellamy mengatakan bahwa ia harus tetap memastikan bahwa Rowan tidak ditanami chip. Bellamy lalu menembak lengan Rowan dan membuatnya pingsan. Singkatnya, Bellamy dan tim kembali ke Arcadia. Sesampainya di Arcadia, Octavia memberitahu bahwa Luna menolaknya. Lalu Raven menanyakan siapa Rowan. Brian mengatakan bahwa dia adalah bangsa es. Griff menjelaskan bahwa Rowan raja Skeda dan bisa membantu mereka masuk ke polis. Bellamy membawa Rowan ke penjara bersama Miller dan Brian. Saat di penjara, Bellamy meminta maaf atas lengan Rowan yang ia tembak. Griff lalu mulai menjelaskan bahwa ia bisa mewujudkan keinginan Rowan dengan api yang ia punya, dan Griff melakukan itu karena ia tidak punya pilihan. Griff menjelaskan bahwa musuh yang mereka hadapi mengincar semua orang, termasuk bangsa es, dan mereka hanya bisa menghentikan musuh mereka setelah mendapatkan informasi dari api yang akan dimasukkan ke tubuh Ontari. Rowan mengatakan bahwa bangsa es tidak takut dengan ancaman musuh itu. Bellamy lalu menjelaskan bahwa Rowan seharusnya takut karena musuh itu tidak mengenal Rowan dari klan mana dan mereka akan mengambil satu persatu bangsa es.
Griff menjelaskan bahwa Ontari telah menelan chipnya dan mereka harus memutuskan Ontari dari chip itu sebelum mereka memasukkan apinya. Griff mengatakan bahwa apapun yang didengar dan dilihat satu orang lain akan mendengar dan melihatnya juga. Setelah Rowan setuju, semua tim Bellamy lalu bersiap untuk bergegas. Miller membawa smoke bomb dari Monwither untuk menidurkan semua orang di polis, sementara Raven memberikan alat EMP kepada Griff untuk mengeluarkan chip dari Ontari. Raven juga menjelaskan bahwa ia melakukan beberapa pengembangan. Griff mengatakan bahwa semua yang Raven lakukan tidak akan berguna jika Raven tidak memberikannya akses kode ke Ellie. Saat Rover berangkat membawa tim yang menuju polis, mendadak Ellie terlihat di sana menandakan bahwa ada seseorang di antara mereka yang telah menelan chipnya. Di polis, Ellie mengabarkan kepada Ontari dan Jaha bahwa Griff dan tim akan segera datang memanfaatkan Rowan. Itu artinya mereka tinggal menunggu api itu datang. Bellamy dan tim terhenti di perbatasan polis dan melanjutkan perjalanannya berjalan kaki. Rowan mengatakan bahwa ia meminta api Griff sebagai umpan untuk Ontari keluar karena tidak ada jebakan tanpa umpan. Griff akhirnya memberikan api itu kepada Rowan, namun ia akan ikut Rowan. Bellamy menahan Griff karena bukan seperti itu rencananya. Namun Griff akhirnya bersama Rowan masuk menemui Ontari, dengan Griff berpura-pura sebagai tahanannya. Bellamy meminta waktu untuk berbincang dengan Griff dan memastikan apakah Griff mempercayakan nyawanya kepada Rowan. Griff mengatakan bahwa ia tidak percaya Rowan, ia percaya Bellamy dan teman-temannya akan melindunginya sepanjang waktu. Beralih ke Jasper dan Monty yang tengah mencari motherboard untuk membuat portal. Mendadak suasana berubah saat Jasper menyadari kesalahannya yang telah berubah karena peristiwa di Monwither. Monty lalu memeluk Jasper dan ia menemukan motherboard yang ia cari. Setelah Monty mendapat motherboard itu, Ellie muncul dan memerintahkan Jasper untuk tidak membiarkan Monty memberikan motherboard itu kepada Raven. Jasper lalu menusuk perut Monty, namun ia tak berhasil merebut motherboardnya. Dan Monty dengan lubang di perutnya segera membawa motherboard itu pergi. Akhirnya Monty berhasil masuk ke ruang Raven dan menutup pintunya. Monty menjelaskan kepada Raven bahwa Jasper telah ditanami chip. Raven memastikan apa yang Monty katakan dan Monty menjawab bahwa Jasper telah menikahnya. Raven lalu segera mengontak Bellamy, namun rupanya kabel radio telah terputus dan membuat mereka tidak bisa menghubungi Bellamy. Beberapa saat kemudian Monty menyadari bahwa Bellamy dan teman-temannya masuk ke dalam perangkat Ellie. Rowan telah membawa Griff masuk ke polis, sementara Bellamy dan timnya telah siap di posisi mereka. Bellamy melihat Rowan dan segera menugaskan teman-temannya di posisi masing-masing. Bellamy mengingatkan bahwa satu-satunya yang harus dibunuh adalah Ellie. Rowan mengatakan bahwa ia datang membawa apa yang komandan butuhkan, membuat semua orang yang ada di hadapannya lalu berdiri dan mengelilingi Rowan. Rowan mengatakan bahwa ia ingin Ontari yang menemuinya sendiri. Jaha keluar dan mengatakan bahwa Ontari tidak akan keluar dan Rowan harus memberikan api itu kepada Jaha. Jaha juga menjelaskan bahwa teman-temannya di terowongan tidak bisa membantu mereka. Rowan memberi tanda dengan menyekap Griff, namun Bellamy dan timnya tidak bisa membantu karena mereka telah disergap oleh kawanan Ellie. Rowan mengatakan bahwa Griff satu-satunya orang yang bisa mengaktifkan api itu. Jaha membenarkan Rowan dan mengatakan bahwa mereka memerlukan Griff hidup-hidup. Rowan lalu melepaskan Griff dan memintanya lari. Saat Rowan hendak lari, Ken menembaknya dan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan Rowan. Griff lalu dibawa oleh dua penjaga. Di sisi lain, Monty berhasil selamat setelah luka di perutnya ditutup kain. Ia mengkhawatirkan Harper dan berniat menembak Jasper. Namun Raven tidak bisa membiarkan Jasper masuk dan mengetahui rencananya. Monty mengatakan bahwa rencana mereka telah gagal karena Griff tidak akan mendapatkan kode untuk membunuh Ellie. Raven meyakinkan Monty bahwa ia bisa dan harus bisa mendapatkan kode itu sendiri. Dan selama Jasper ada di luar dan terus memohon masuk, Jasper tidak akan mencari Harper. Monty lalu memberikan kesempatan untuk Jasper berbicara. Jasper berusaha mencuci pikiran Monty agar ia bersedia menelan chip itu.
kembali ke Griff yang disandra oleh Jaha dan anak buahnya. Di sana Griff ditanyai oleh Abby tentang kata sandinya, namun Griff tidak mau mengatakannya. Ia lalu ditusuk dan disayat. Jaha mengatakan bahwa penderitaan yang Griff rasa akan berhenti jika Griff memberikan apa yang mereka butuhkan. Abby lalu mengatakan bahwa mereka harus menggunakan teman-temannya untuk membujuk Griff. Ia akan memulainya dengan Bellamy. Para penjaga lalu mengambil Bellamy. Tak lama muncul Murphy dan memerintahkan semua orang untuk tiarap. Pig dan Indra lalu muncul dari belakang Murphy dan menembaki penjaga yang ada di sana. Mereka membantu teman-temannya segera pergi sebelum kawanan lain datang. Octavia menanyakan kenapa Indra bergabung dengan Pig. Indra mengatakan bahwa itu satu-satunya cara agar bisa keluar dari sana. Octavia ingin Indra membunuh Pig, namun Bellamy membenarkan kalimat Indra bahwa mereka membutuhkan satu sama lain untuk bisa keluar dari tempat itu. Bellamy mengatakan bahwa ia tidak akan pergi karena Griff berada dalam masalah. Bellamy mengatakan bahwa semua hal yang mereka butuhkan untuk menghentikan Ellie ada di menara. Akhirnya mereka semua sepakat untuk naik ke menara. Singkatnya mereka telah berada di jalan menuju menara dan Pig menembak dua penjaga di dekat lift. Bellamy kesal karena rencana mereka tidak seperti itu dan mereka bukanlah musuh karena mereka hanya dikendalikan Ellie. Bellamy membagi tim dan memberikan tugas untuk meledakkan lift dan tangga. Bellamy dan Murphy naik sementara yang lain tetap di bawah. Saat Pig, Brian, dan Miller tengah mendorong lift ke atas, Indra dan Octavia membicarakan Pig. Hingga mereka tidak sadar, Ken datang menembaki Pig dan yang lain. Indra dan Octavia langsung menghentikan Ken dan melumpuhkannya. Sementara itu, Murphy dan Bellamy mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka telah dikepung oleh kawanan Ellie yang merangsek masuk ke lift. Murphy menghambat mereka dengan senjata setrumnya, sementara di bawah, kawanan Ellie menemukan tim Pig di roda lift. Brian mengaktifkan bom dan memberikannya kepada Miller agar Pig dan yang lain bisa kembali menaikkan lift Bellamy dan Murphy. Di lift, seorang berhasil masuk ke dalam lift dan berusaha membunuh Murphy. Keduanya lalu bertarung hingga akhirnya Bellamy menembak orang itu. Di Arcadia, Raven dan Monty berhasil mendapatkan kembali kode Ellie. Sementara di luar, Jasper masih merancau tentang kematian anggota The 100. Mendadak Harper datang dan menanyakan kenapa Monty dan Raven mengunci pintunya. Jasper menyerang Harper membuat Monty seketika panik. Jasper menunjukkan pistol yang ia pegang dan mengancam akan mencelakai Harper jika Monty tidak segera menghancurkan alat yang Raven buat. Ellie yang mengetahui tim Bellamy berhasil melancarkan serangan mereka dan tengah berjalan menuju mereka menggantikan rencananya. Terlihat beberapa penjaga bersiap menembak Bellamy dan Murphy yang akan keluar dari lift. Di aula, Jaha dan Ontari menyiapkan sebuah tali untuk menggantung diri. Abby mengatakan kepada Griff bahwa tali tersebut bukan untuk Griff. Abby lalu mendekat ke tali itu membuat Griff seketika panik. Griff lalu mengatakan kepada Ellie bahwa jika ia membunuh Abby, maka Ellie tidak akan mendapatkan apa yang ia mau. Abby mengatakan bahwa bukan Ellie yang membunuhnya, melainkan Griff. Abby yang sudah siap untuk menggantung dirinya kembali menanyakan kepada Griff apa kata sandinya. Namun Griff tetap tidak memberikan. Ellie mengatakan bahwa Griff akan luluh, lalu ia memerintahkan Abby untuk melakukannya. Abby lalu menjatuhkan panahan kakinya dan menggantung dirinya. Namun Griff tetap tidak memberikan kata sandi itu dan hanya meminta maaf. Terlihat Pig dan yang lain melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga. Indra memilih kembali dan menyelamatkan Ken dari bom. Sementara itu Bellamy dan Murphy bersembunyi di atas lift hingga para penjaga datang dan masuk mengeceknya. Dari atas mereka lalu melemparkan smoke bomb membuat penjaga yang ada di sana tak sadarkan diri. Ellie mengetahui bahwa teman-teman Griff telah berada di sana dan ia tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan Ontari. Ontari lalu mengambil sebuah tongkat dan memberikannya kepada Jaha agar Jaha membunuhnya. Griff berusaha menahan Jaha, namun Jaha akhirnya memukul kepala Ontari. Ellie mengatakan bahwa Ontari mengalami kerusakan otak. Tak lama Bellamy dan Murphy datang. Bellamy menembak Jaha sementara Murphy membantu Abby. Griff meminta Bellamy untuk mengambil api di Jaha sementara ia harus segera menyelamatkan Ontari.
Sayangnya, Griff mengatakan bahwa otak Ontari sudah berhenti bekerja, sehingga Griff tidak bisa memberikan kode itu kepadanya. Dibuka dengan Griff yang menetralisir Abby dari chip Ellie. Dengan alat rancangan Sinclair, Griff berhasil mengembalikan Abby. Tak lama, Bellamy, Murphy, dan Big datang melaporkan bahwa mereka telah menyandra Jaha dan yang lain, serta telah menghancurkan lift dan tangga, jadi tidak ada yang mengikuti mereka. EMP yang mereka punya sudah digunakan untuk menolong Abby dan Ontari sudah tidak bisa mereka manfaatkan. Jadi, Griff berencana untuk memasukkan api itu ke kepalanya sendiri. Bellamy menahan Griff, mengingat Emerson yang mati seketika saat Griff memasukkan chip itu. Pig menebak rencana Griff adalah transfusi, namun Griff menyanggahnya. Abby mengatakan bahwa rencana Griff adalah menghubungkan darah Griff dengan Nightblood seperti yang dilakukan Moonwither. Abby mengatakan bahwa itu terlalu beresiko dan dia tidak mau melakukannya. Tak lama, Octavia datang bersama beberapa orang mengatakan bahwa mereka semua harus cepat karena para pengikut Jaha mencoba memanjat. Setelah melihat sendiri ribuan kawanan Jaha berusaha naik, Abby akhirnya sepakat untuk membantu Griff. Beralih ke Arcadia di mana Jasper masih menyandra Harper agar Raven dan Monty menghancurkan mesin buatannya. Ellie yang menguasai Jasper berkata bahwa ia telah menambah keamanannya dan apapun yang Raven temukan dalam portal buatannya, itu Ellie akan tetap menemukan Raven. Dari belakang tiba-tiba Monty muncul dan menembak kaki Jasper. Mereka segera mengikat Jasper setelah memastikan Harper baik-baik saja. Abby dan Griff memulai rencana mereka dengan mengalirkan darah Ontari ke Griff. Sementara itu, Pig dan yang lain melumuri jendela tiap lantai yang ada di menara dengan minyak untuk menghambat para pemanjat. Setelah Griff siap, Abby mulai mengalirkan darah Griff dan Ontari. Murphy datang dan mengatakan bahwa jika percobaan tersebut gagal, maka Griff akan tewas. Sementara jika Griff tidak mencoba, maka mereka semua akan mati saat para pemanjat tiba di sana. Murphy lalu mengambil api di tangan Griff dan memasukkannya ke leher belakang Griff. Griff menjerit hingga akhirnya ia pingsan. Dan Abby menyadari jantung Griff berdenyut kencang. Abby lalu meminta Murphy untuk mengeluarkan kembali chip itu. Namun, mendadak Griff bangun dan menahan Abby. Griff berkata bahwa ia telah mengetahui cara menghentikan Ellie, yaitu dengan ia menelan cheat Ellie agar bisa masuk ke kota cahaya dan menemukan saklar untuk mematikannya. Abby mengatakan kepada Griff bahwa api itu adalah hal yang Ellie inginkan dan jika Griff menelan chip itu maka Ellie akan membunuhnya. Griff meyakinkan Abby bahwa api itu yang akan melindungi Griff dan dia tidak mengetahui caranya, ia hanya mengetahui hal itu saja. Bellamy lalu mengambil chip Ellie dan mengatakan bahwa ia percaya dengan Griff. Bellamy lalu memberikan chip itu kepada Griff dan Griff pun menelannya. Adegan beralih saat Griff telah berada di kota cahaya. Seorang pria terlihat mengikuti Griff membuat Griff berjalan terburu-buru hingga Griff sampai di persimpangan jalan yang ramai sekali orang di sana. Rupanya pria itu menemui perempuan yang sudah menunggunya di persimpangan. Di sana Griff juga melihat Jasper dan ia hanya melewati Griff begitu saja, membuat Griff sadar bahwa semua orang di sana tidak bisa melihatnya. Griff memastikannya dengan menghampiri Jasper, namun Jasper tetap tidak bisa menggubris kedatangannya. Sebuah suara memanggil Griff tiba-tiba terdengar samar-samar. Griff seolah diarahkan dengan tanda infinity yang ia lihat di mana-mana. Kembali ke Polis di mana Brian mengalami demam karena infeksi pada lukanya. Pig dan Miller lalu bergegas membawa Brian ke Abby. Brian awalnya menolak karena ia tidak bisa meninggalkan Pig bertempur sendirian. Namun Miller tetap membawa Brian sementara Pig dan Octavia bersiap menyambut para pemanjat yang mulai memasuki menara. Pig berkata kepada Octavia bahwa gelombang pertama akan mereka lumpuhkan dan mereka ikat. Saat pemanjat itu mulai masuk, Octavia malah melumpuhkan Pig. Bellamy yang melihat Miller di bawah Brian lalu terlihat kesal karena mereka meninggalkan Octavia dengan Pig. Bellamy lalu menghampiri Octavia dan melihat 3 orang tengah memukuli Pig. Octavia menghentikan Bellamy, namun Bellamy lalu menembak orang itu.
dan orang ketiga berhasil Pik bunuh sendiri. Melihat semakin banyak yang datang, Bellamy segera membantu Pik pergi dan mengajak Octavia pergi. Mereka menutup pintu dan mengganjalnya dengan barang-barang. Pik mengatakan kepada Octavia bahwa ia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri jika ingin bertahan. Bellamy juga berusaha menasihati Octavia sebelum akhirnya Octavia pergi untuk mencari bantuan. Bellamy dan Pik kembali mendiskusikan pandangan mereka dan Bellamy mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang perlu dipercayai lagi. Sementara itu, Ontari terlihat kejang-kejang dan Griff mengeluarkan darah dari hidungnya. Griff yang ada di kota cahaya pun terjatuh dan darah menetes dari hidungnya. Di Arcadia, Raven dan tim yang menyandera Jasper mengatakan bahwa Griff ada di kota cahaya. Ellie yang mendengarnya membuat semua orang di sekitar Griff lalu melihat ke arahnya. Griff bergegas menjauh dari orang-orang sementara Murphy memanggil Abby karena Ontari masih terus mengejang. Abby mengatakan bahwa tubuh Ontari mulai tidak berfungsi. Ia lalu berusaha memompa jantung Ontari lagi. Abby menjelaskan bahwa Griff tidak mendapat cukup naik blood dan tubuhnya mulai menolak api itu. Di kota cahaya, terlihat Griff mulai lemas dan terjatuh. Ia lalu dipukuli oleh orang-orang yang menemukannya. Di Arcadia, Raven dan tim masih berdiskusi kenapa Griff diperlakukan seolah ia berbeda dari yang lain. Jasper mengatakan bahwa Griff telah menyatu dengan AI. Dalam hal ini adalah api itu dan berkat Griff, Ellie akan memperbarui kodenya dengan kode keduanya. Raven menjelaskan jika Ellie berhasil memperbarui dirinya, maka ia akan menghapus saklar untuk mematikannya. Dan mereka tidak bisa mematikan Ellie. Harper lalu memerintahkan Raven untuk mencari saklar dan mematikannya. Di kota cahaya, saat Griff tengah dipukuli oleh orang-orang, Lexa mendadak datang dan membunuh orang-orang itu. Setelah membereskan orang-orang itu, Lexa membantu Griff bangun dan memeluknya. Lexa lalu segera membantu Griff untuk melanjutkan perjuangan mereka karena semua orang di kota cahaya masih mengincar Griff. Di jalan, Griff meminta berhenti karena ia tidak sanggup lagi. Mendadak hari yang tadinya siang berganti jadi malam. Lexa menjelaskan bahwa Ellie mengetahui keberadaannya dan tengah mengunggah api dari pikirannya. Griff mendadak mengejang dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Abby akhirnya melakukan alternatif lain dengan memompa jantung Ontari secara manual. Cara itu rupanya berhasil membuat Griff kembali sadar di kota cahaya. Lexa mengatakan kepada Griff bahwa Ellie sudah mulai mengunggah api itu. Jadi semua pengikutnya akan melihat mereka berdua. Api itu memberi perlindungan namun akan semakin berkurang, jadi mereka harus bergegas cepat. Griff lalu menyadari arloge yang ia pakai berfungsi dan bergerak mundur. Ia mengerti bahwa ia dan Lexa hanya punya waktu 10 menit untuk menemukan saklarnya. Mereka kembali melihat tanda Infinity dan mengikutinya. Beralih ke Polis di mana Bellamy dan timnya berhasil mendirikan barikade untuk menghalangi pintu. Namun kawanan Ellie yang semakin banyak pasti akan segera bisa membuka pintu itu. Miller mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya mereka menggunakan senapan. Pink berkata bahwa ada yang lebih baik daripada senapan, yaitu kejutan. Singkatnya, Ken dan kawanannya itu berhasil membuka pintunya. Mereka menuju sebuah lorong yang lantainya sedikit banjir. Di ujungnya terlihat Octavia telah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan bahwa ia menyerah serta bersedia melancipnya. Ken mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu tewas dan Octavia sebaliknya meyakinkan mentornya. Ken menjelaskan bahwa Indra disalib dan menjalani penderitaan yang seharusnya tidak perlu. Octavia lalu memberikan kode kepada timnya dan semua orang di belakangnya langsung melemparkan alat setrumnya ke dalam air, membuat semua orang di sana tersetrum. Mereka segera mengambil senjata kawanan Ellie itu setelah mereka semua kehilangan kesadaran. Kembali ke Griff dan Lexa yang terhalang firewall, Jasper tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mencapai saklar itu. Jasper meyakinkan Griff bahwa di kota cahaya tidak akan ada penderitaan dan rasa sakit. Ellie melindungi mereka dari penderitaan itu dan seharusnya Griff tidak perlu lagi menyangkal hal itu. Griff menjelaskan bahwa Ellie mencuri pikiran mereka dan mengendalikan mereka. Ellie juga memaksa orang untuk masuk ke kota cahaya.
Lexa lalu menyela bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan harus segera mencari jalan lain. Mendadak Jaha dan kawanannya datang. Jaha mengatakan bahwa tidak ada lagi jalan untuk kabur karena AI kedua tidak bisa lagi melindungi Griff. Griff lalu bertanya kepada Lexa apakah pembaruan akan terhenti jika ia melepaskan AI kedua itu. Lexa mengiyakan, namun ia menjelaskan kalau Griff akan menjadi salah satu dari anggota Ellie. Mendadak muncul sebuah portal yang rupanya dibuat Raven untuk membantu Griff. Jasper bergegas menutupi jalan itu membuatnya Lexa langsung menyerangnya. Jaha lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang keduanya. Griff lalu masuk ke portal itu sementara Lexa maju untuk menangani anak buah Jaha. Raven mengetahui bahwa Griff telah masuk melalui portal yang ia buat. Griff masuk ke sebuah stasiun dan bertemu dengan Becca. Becca memanggil Griff Commander dan mengucapkan rasa bahagianya karena Griff telah berhasil masuk. Becca mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu karena kode kedua akan segera selesai diupdate. Saat Griff menanyakan arloji yang ia pakai, Becca menjelaskan bahwa Griff lah yang mengendalikan dirinya sendiri, chip 2, untuk menyatu dengan pikiran Griff, namun pikiran Griff yang memegang kendali atas dirinya. Dan hanya pikirannya memegang kendali yang bisa mematikan saklarnya. Becca menunjukkan saklarnya dan saat Griff hendak menarik saklar itu, Ellie datang. Ellie mengatakan bahwa jika Griff menarik saklar itu, maka Griff akan membunuh semua orang. Ellie lalu mengajak Griff untuk melihat sendiri kerusakan yang terjadi di bumi. Ellie menjelaskan bahwa PLTU yang diledakkan oleh bom mulai meleleh dan semua PLTU yang ada di bumi terancam meleleh. Setelah 7 diantaranya telah terbakar. Lebih lanjut, Ellie menjelaskan bahwa tingkat radiasi global semakin meningkat dan menurut perhitungan Ellie, kurang dari 6 bulan sebesar 96% permukaan bumi tidak bisa ditinggali, bahkan untuk orang-orang yang lahir di angkasa. Ellie menawarkan bahwa kota cahaya adalah satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup. Di Menara Polis, keadaan Bellamy dan tim semakin terdesak. Di sisi lain, Ellie terus menjelaskan apa yang akan terjadi di bumi dengan radiasi. Becca mengatakan kepada Griff bahwa Ellie hanya mengulur waktu, karena setelah pembaruan selesai, saklarnya tidak akan berfungsi lagi. Perdebatan pun terjadi antara Ellie dan Becca dan nampaknya membuat Griff bingung. Di Polis, kawanan Ken semakin banyak membuat keadaan semakin panas. Murphy berteriak kepada Griff untuk bergegas karena mereka tidak bisa menahan lebih lama lagi. Becca meminta Griff untuk segera menarik saklarnya, atau dia tidak bisa membantu Griff lagi. Ellie membujuk Griff bahwa ia bisa membantunya melalui kota cahaya di mana tidak ada lagi rasa sakit. Ellie terus membujuk Griff, sementara di ruang tahta, Bellamy dicekik oleh Ken dan Octavia telah tersudut. Pig membantu Octavia dan menyelamatkan nyawanya. Becca meyakinkan Griff dan mengatakan bahwa ia hanya punya 20 detik sebelum saklarnya hilang. Perdebatan masih terus terjadi dan Griff masih belum memutuskan. Hingga akhirnya Griff sadar bahwa Ellie tidak menghilangkan rasa sakit melainkan melampauinya. Akhirnya Griff menarik saklar itu dan seluruh monitor di hadapan Raven mati serentak. Begitu juga orang-orang di Polis yang kembali sadar. Griff kembali sadar membuat Abby menghela napas lega. Mereka semua segera mengeluarkan api dari tubuh Griff dan Murphy berhenti memompa darah Ontari. Masing-masing dari mereka segera menghampiri orang-orang tersayangnya yang baru saja sadar dari kota cahaya. Murphy memeluk Ontari, begitu juga Abby yang menghampiri Ken lalu memeluknya. Di Arcadia, Raven, Monty, dan Harper masih belum mengetahui apa Griff berhasil atau tidak. Monty menanyakan bagaimana mereka mengetahui itu. Jasper mengatakan bahwa Griff telah berhasil. Monty melepaskan ikatannya dan mengatakan bahwa meskipun dunia terasa menyebalkan, namun dunia adalah sesuatu yang nyata. Monty berjanji kepada Jasper bahwa mereka akan bahagia lagi. Mereka lalu berpelukan. Jasper lalu mengajak mereka semua untuk minum. Bellamy membantu Griff lalu bertanya kepada Griff, tidak bersikap seolah ia telah menyelamatkan dunia. Griff mengatakan bahwa mereka memang belum melakukan itu. Octavia membunuh Pig saat Pig menghampirinya. Setelah membunuh Pig, Octavia pun pergi. Terlihat Octavia naik ke atas menara untuk mencari Indra. Setelah ia melihat Indra yang tengah diturunkan dari salib, Octavia turun dan segera menghampirinya. Indra menanyakan Ellie dan Pig. Octavia mengatakan bahwa Ellie sudah tidak ada dan ia telah membunuh Pig setelah semuanya selesai. Sementara itu, Griff dan Bellamy yang baru saja keluar dari menara.
melihat banyak mayat tergeletak akibat ulah Ellie. Semua orang menangisi orang tersayang yang mereka tewas di pelataran menara. Setelah mendiskusikan Octavia, Griff lalu menanyakan bagaimana ia memberitahu semua orang bahwa dunia akan segera berakhir setelah apa yang mereka lihat sekarang. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak akan memberitahu orang-orang hingga mengetahui bahwa apa yang disampaikan Ellie adalah benar. Meskipun Griff yakin bahwa Ellie mengatakan yang sebenarnya, Bellamy tetap meminta Griff untuk merahasiakan hal itu hingga mereka tahu apa yang mereka hadapi dan bagaimana solusinya. Selain khawatir dengan respon orang, Bellamy juga setidaknya bisa beristirahat dari melindungi Griff. Obrolan keduanya terhenti saat mendengar cerita seorang wanita. Griff langsung menghampiri wanita itu yang rupanya kehilangan suaminya. Griff lalu menjelaskan bahwa pria itu tewas karena dibunuh Lexa di Kota Cahaya saat dia berusaha mengejar Griff. Wanita itu lalu bangun dan mengatakan bahwa One-Head adalah penyebab semua itu. Semua orang di sana terlihat mengerumuni Griff seolah menyalahkan Griff atas kejadian di Polis. Di Arcadia terlihat Harper, Monty, Jasper, dan Raven tengah merayakan apa yang telah mereka lakukan atas Ellie sambil mendengarkan musik. Jasper memberikan minuman kepada Harper sambil meminta maaf. Saat ia hendak menuangkan minuman ke cangkir Raven, Raven menutup cangkirnya. Raven mengatakan bahwa ia akan merayakan itu nanti setelah memastikan teman-temannya baik-baik saja. Raven lalu mengaktifkan kembali sistem komputer di Arcadia. Jasper mengatakan bahwa aneh sekali karena Raven bisa memprogram, padahal Raven bukan seorang pemrogram, seolah-olah Ellie meningkatkan otak Raven. Raven lalu meminta semua orang untuk pergi dan membawa musiknya pergi bersama mereka karena ia butuh ketenangan untuk memperbaiki radionya. Sebelum pergi, Jasper sempat mengambil pistol secara diam-diam. Harper mengatakan bahwa ia lapar dan mengajak Monty untuk ke dapur. Setelah semua orang pergi, Raven duduk dan sepertinya kembali merasakan kakinya sakit. Ia lalu berusaha menghubungi Bellamy dan Polis, namun masih belum ada respon. Kembali ke Polis di mana Ken dan Jaha bersama beberapa penjaga turun dari menara dan melihat kondisi mengenaskan di sekitar menara. Abby menghampiri keduanya dan mengatakan bahwa seharusnya mereka berdua tetap di atas bersama korban lain. Jaha lalu bergegas meninggalkan Abby dan Ken menolong orang-orang di Polis membereskan mayat. Ken menjelaskan kepada Abby bahwa semua orang menyalahkan mereka atas chipnya dan mereka tidak aman lagi berada di sana. Mendengar ada yang menyebut nama One-Head, Abby dan Ken menghampiri Griff yang telah bersama Bellamy. Griff dan Bellamy menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi membawa orang-orang pulang ke Arcadia untuk dirawat di sana karena para grounder tidak membutuhkan bantuan. Obrolan mereka berakhir karena Bellamy mendapat kontak dari walkinya. Rupanya itu adalah Raven yang menanyakan kondisi Bellamy dan yang lain. Raven juga mengabarkan bahwa ia dan teman-temannya di Arcadia baik-baik saja. Bellamy lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan Raven untuk menyelidiki sesuatu tentang Kota Cahaya. Namun mendadak bangsa Es meneriakkan bahwa raja mereka masih hidup dan membutuhkan penyembuh segera. Griff meminta Bellamy untuk menjelaskannya kepada Raven, sementara ia dan Abby bergegas menghampiri Rohan. Baru saja mengecek kondisi Rohan, Echo datang menodongkan pedangnya ke leher Griff dan meminta mereka untuk menjauh karena mereka punya penyembuh sendiri. Echo memerintahkan kawanannya untuk membawa raja kembali bersama para kawanannya yang lain yang tewas. Tak lama Bellamy datang meminta Echo melepaskan Griff. Setelah Echo melepaskannya, Echo mengatakan kepada semua bahwa Sky Crew adalah penyebab semuanya terjadi, termasuk penyebab tewasnya Ontari. Ken langsung maju dan menyanggah Echo dengan mengatakan bahwa One-Head adalah yang menyelamatkan semua orang. Echo juga mengumumkan bahwa Polis di bawah Asgeda sekarang. Hal itu langsung disanggah oleh Duta Besar Polis yang mengatakan bahwa setelah kematian Komandan Polis akan dipimpin oleh Duta Besar dan jika Asgeda menginginkan data itu, maka Asgeda harus mengambilnya dengan paksa. Tanpa basa-basi, Echo langsung mengayunkan pedangnya ke arah leher Duta Besar itu dan mengatakan bahwa hal itu sebagai tanda jika Asgeda telah mengambil alih Polis. Sebelum pergi bersama kawanannya, Echo sempat mengatakan bahwa tidak ada Sky People yang boleh pergi dari Polis. Jaha menghampiri seorang wanita yang tengah menggendong mayat anaknya dan berniat menolongnya. Namun wanita itu justru meludahi wajah Jaha.
Dari jauh, Murphy mengolok Jaha dan mengatakan bahwa tewasnya orang-orang di polis juga kesalahan Jaha. Murphy lalu menghampiri Emory yang tengah mengumpulkan persediaan. Emory mengatakan bahwa ia harus pergi karena kaumnya dilarang berada di sana. Murphy lalu mengajak Emory untuk ikut bersamanya ke Arcadia. Akhirnya, Emory bersedia ikut Murphy, namun ia tetap mengambil beberapa barang yang bisa ia manfaatkan. Di ruang suci, para penjaga menyelundupkan orang-orang yang selamat untuk segera kembali ke Arcadia lewat terowongan rahasia. Sementara itu, Griff, Bellamy, Ken, dan Abby memilih untuk tetap di sana menghadapi serangan Azgeda. Tak lama, Indra dan Octavia datang. Indra memeluk Ken sebelum menjelaskan bahwa Azgeda berniat menyerang mereka. Indra mengatakan bahwa ada 3 klan yang bersedia bergabung dengan Trikru, namun mereka masih akan kekurangan pasukan. Abby menyarankan agar mereka semua segera kabur ke Arcadia sebelum Azgeda datang. Ken menyanggah Abby karena Azgeda tahu di mana Arcadia. Ken lalu bertanya kepada Indra bagaimana membuat 8 klan lain bergabung bersama mereka. Indra mengatakan bahwa ia bisa melakukannya, namun ia membutuhkan apinya. Griff menyanggah usul Indra dan mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Rowan karena tidak ada waktu untuk berperang. Semua orang menjadi bingung. Lalu Griff menjelaskan bahwa alasan Ellie menciptakan kota cahaya adalah reaktor nuklir yang ada di dalam pembangkit listrik yang selamat dari bom telah meleleh. Dan tingkat radiasi akan meningkat mengakibatkan semua manusia akan tewas dalam 6 bulan ke depan. Untuk memastikannya, Bellamy telah meminta Raven untuk menyelidikinya. Indra mengatakan bahwa itu akan membunuh mereka 6 bulan lagi, sementara Azgeda sudah berada di jalan sekarang untuk membunuh mereka semua. Griff mengatakan bahwa Azgeda tidak akan membunuh mereka karena mereka akan menyerah. Adegan beralih ke Jaha yang membawa mayat Ontari yang terbungkus kain ke Azgeda. Setelah menerima mayat itu, Echo memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Jaha. Tak lama, seorang anak buah Echo datang dan mengabarkan bahwa Sky People menyerah. Bersama para pengikutnya yang membawa Jaha, Echo pergi menemui Sky People. Echo lalu menitipkan pesannya kepada Jaha bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Bellamy. Jaha yang jatuh ke pelukan Ken lalu mengatakan bahwa rencana mereka berhasil dan Azgeda percaya. Di Azgeda, rupanya mayat yang Jaha bawa sebelumnya adalah Octavia yang dibungkus kain. Setelah Octavia keluar dari kainnya, ia melumpuhkan 2 penjaga yang ada dan melumpuhkan seorang penyembuh yang tengah menyembuhkan Rowan. Octavia lalu membuka pintu untuk Griff dan Abby yang siap untuk menolongnya. Adegan berlanjut ke Murphy dan Emory yang sedang berjalan. Murphy lalu meninggalkan Emory untuk menemui Bellamy yang tengah berdiskusi bersama Indra dan Ken. Indra mengatakan kepada Bellamy bahwa Echo adalah orang yang setia kepada bangsanya dan sangatlah berbahaya. Ken menambahkan bahwa ia paham atas perasaan Bellamy kepada Echo, namun Bellamy tetap tidak boleh lepas kendali. Bellamy harus menawarkan senjata ataupun teknologi untuk membuat Echo berbicara. Indra menyanggah ide Ken. Ken segera menjelaskan bahwa mereka tidak akan sejauh itu karena tujuannya adalah mengulur waktu hingga Abby dan Griff menyelamatkan Rowan. Ken lalu memerintahkan Murphy untuk berjaga di pos depan dengan senjata. Bellamy lalu memberikan senapannya kepada Murphy. Saat Bellamy datang menghampiri kawanan Azgeda, Murphy memutuskan untuk pergi bersama Emory karena mengetahui bahwa ia dan Emory tidak aman di Arcadia. Sementara Bellamy dan Echo membuat kesepakatan. Octavia mengawasi keadaan untuk memastikan Abby dan Griff aman. Abby menjelaskan bahwa pelurunya memutus aliran darah ke otak, jadi jika ia berhasil mengangkat pelurunya keluar, Rowan seharusnya bisa segera sadar. Singkatnya, Abby berhasil mengeluarkan peluru itu. Namun sayangnya, napas Rowan masih terlalu dangkal, membuat keduanya semakin panik. Apalagi Bellamy yang berhasil dilumpuhkan Echo setelah menahan Echo untuk pergi. Echo mengancam semua Sky People untuk melucuti senjata mereka, atau ia akan membunuh Bellamy. Indra mengatakan jika mereka melucuti senjata mereka, maka mereka akan mati. Karena yakin Abby akan berhasil, Ken memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka semua. Sementara itu, Abby, Griff, dan Octavia telah terkepung oleh Azgeda. Tepat sebelum mereka keluar dari sana, Echo mengatakan bahwa Griff dan tim berusaha membunuh Raja dan memerintahkan anak buahnya untuk mengecek. Griff mengatakan bahwa ia dan yang lain berusaha menyelamatkan nyawa Rowan.
Saat Echo hendak memenggal kepala Griff, Rowan bangun dan menghentikan Echo. Griff dan Octavia berusaha meyakinkan Rowan bahwa mereka telah menyelamatkan Rowan dan meminta Rowan untuk melindungi Sky People. Rowan sempat menanyakan Ontari dan Echo menjawab bahwa Ontari dibunuh Sky People. Rowan mengatakan bahwa kesepakatannya dengan Griff terjadi sebelum mereka menembak Rowan dan sebelum mereka membunuh Ontari. Echo lalu mendekati Rowan dan membujuk Rowan untuk memimpin kaumnya serta membunuh Wanheda. Di sisi lain, Raven menghampiri Monty dan Harper di kamar dan meminta mereka untuk segera menemuinya di ruang teknik, karena mereka semua akan mati. Jasper terlihat sudah menyiapkan sepucuk surat untuk Monty sebelum ia bersiap untuk bunuh diri. Untungnya Monty datang dan Jasper mengurungkan niatnya untuk menembak kepalanya sendiri. Monty menjelaskan bahwa Raven membutuhkan Jasper di ruang teknik sekarang. Raven menjelaskan permasalahan yang ia temukan. Ia menjelaskan bahwa tingkat radiasinya akan semakin naik menuju merah meskipun saat ini masih di warna kuning. Di warna kuning mereka masih bisa bertahan karena mereka beradaptasi di angkasa, namun setelah berubah menjadi merah, maka mereka semua akan mati. Raven mengatakan bahwa hal itu akan terjadi 6 bulan ke depan. Jasper tiba-tiba tertawa dan mengeluarkan pistolnya lalu keluar dan berkata bahwa ia akan melihat matahari terbit di luar. Beralih ke Echo yang menghampiri Rowan yang tengah mengobati lukanya sendiri. Echo melaporkan bahwa Griff dan yang lain telah dikurung sementara orang-orang Sky Crew diperkirakan telah kabur. Echo berusaha membujuk Rowan agar ia mau menghancurkan Tree Crew dan Sky Crew agar semua orang kembali tunduk kepada Skeda. Singkat cerita, Echo bersama anak buahnya menjemput Wanheda di penjara. Griff berusaha menolak namun ia tetap saja kalah setelah membawa Wanheda ke hadapan Rowan. Echo dan yang lain diperintahkan untuk keluar. Griff berusaha menjelaskan kepada Rowan bahwa 6 bulan lagi tingkat radiasi akan meningkat dan berpeluang membunuh semua orang. Griff membutuhkan bantuan Rowan agar ia dan yang lain bisa kembali ke Arcadia untuk mencari solusi agar mereka bisa menyelamatkan semua orang. Tak lama terdengar suara ramai dari luar yang menyorakan darah harus dibalas dengan darah. Rowan menjelaskan bahwa jika ia membiarkan Griff hidup, maka Rowan akan mati dalam 6 hari bukan 6 bulan. Griff lalu menawarkan api kepada Rowan agar Rowan bisa memimpin semua klan dan Rowan mengizinkan Sky Crew kembali pulang. Akhirnya Rowan mengambil api itu. Di depan semua orang, Rowan mengatakan bahwa ia sebagai putra sulung dari Ratu Nia akan memimpin sekaligus menjadi Flamekeeper hingga ada Nightblood lain yang bisa memimpin koalisi. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menghormati komandan terakhir yaitu Lexa, termasuk bergabungnya Sky Crew menjadi klan ke-13. Adegan beralih saat Echo memberikan sebuah barang titipan kepada Bellamy dan mengatakan bahwa dengan barang itu Sky Crew akan aman dimanapun wilayah Skeda. Meskipun Echo tetap tidak bisa saling percaya dengan Sky Crew, ia tetap bersikap seolah ia menerima Sky Crew di dalam koalisi. Bellamy lalu mengajak semua orangnya untuk pulang. Octavia memperingatkan bahwa jika salah satu di antara mereka merusak perdamaian itu, maka Sky Crew akan mati. Bellamy menjelaskan bahwa jika semua orang tahu alasan Rowan membantu Sky Crew, maka koalisi akan pecah dan Rowan akan jatuh dari tahtanya. Bellamy bersama Griff dan Jaha lalu kembali ke Arcadia untuk mencari solusi dari bahaya radiasi yang akan menghancurkan bumi. Sementara itu, Abby, Ken, Octavia, dan Indra akan tinggal di Polis untuk melindungi koalisi. Adegan beralih ke gurun pasir, di mana terlihat seorang wanita yang terkena badai kematian yang membuat tubuhnya seketika terbakar dan menjadi abu dalam sekejap. The 100 Part 24. Adegan dibuka dengan kilas balik 9 hari yang lalu. Terlihat seorang wanita terikat kedua tangannya. Putranya yang bernama Ilian menghampiri ibunya memintanya untuk menelan chip Ellie. Namun ibunya menolak. Ellie memerintahkan Ilian untuk menggorok leher saudaranya itu. Ibunya masih belum luluh, lalu Ellie memerintahkan Ilian untuk menyayat lehernya sendiri. Namun tiba-tiba Ellie menghilang. Ilian pun sadar dan menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia segera menolong ibunya dan berteriak meminta tolong. Ibunya berpesan agar Ilian membalaskan dendamnya kepada Sky Crew.
Adegan berlanjut ke masa sekarang di mana Abby ingin menemui Rowan. Saat tengah berpakaian, Abby terhenti saat melihat kenang-kenangan dari Jack. Ken mengatakan bahwa Jack adalah bagian dari Abby. Adegan kembali beralih memperlihatkan Ilian dan Raphael yang tengah mendiskusikan mengenai keputusan Rowan melindungi Skycrew sebagai klan ke-13. Raphael ingin menantang Rowan untuk bertarung tunggal. Meskipun Ilian hanya ingin keadilan atas Skycrew, namun Raphael tetap pada keputusannya untuk menantang Rowan agar Trishana Crew bisa mengendalikan polis dan menjadi jalan bagi Ilian untuk membalaskan dendamnya kepada Skycrew. Rupanya dari kejauhan Octavia mendengarkan obrolan mereka. Di sisi lain, Rowan terlihat memasuki ruang tahtanya dan disambut oleh Echo yang kemudian melaporkan bahwa lift telah diperbaiki. Tiba-tiba Ken dan Octavia masuk meminta izin untuk berbicara berdua dengannya. Setelah Echo pergi, Ken menjelaskan kekhawatirannya kepada Trishana Crew yang mengambil langkah untuk menantang Rowan. Ken dan Octavia mengkhawatirkan kondisi Rowan yang masih belum pulih dan menyarankan agar Rowan memilih seorang petarung untuk mewakilinya. Namun, Rowan tidak mau dan tetap ingin menghadapi Raphael. Ken memutuskan untuk berbicara dengan Raphael. Rowan mengizinkannya, namun jika Ken gagal, maka Rowan tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan Raphael. Sementara itu di Arcadia, Bellamy, Griff, Raven, dan Monty tengah mendiskusikan solusi untuk selamat dari radiasi yang akan segera datang. Bellamy menyarankan agar mendatangi salah satu reaktor terdekat, namun ide itu segera disanggah Raven karena reaktor itu telah meleleh berbulan-bulan dan tidak ada tombol yang bisa menghentikannya. Raven menyarankan agar Griff dan Bellamy memberitahu semua orang karena ia membutuhkan banyak pikiran untuk memecahkan masalah itu. Bellamy mengatakan bahwa mereka akan memberitahu semua orang setelah mereka menemukan solusi agar orang-orang tidak panik. Monty yang sedari tadi diam sambil memperhatikan langit-langit ruangan yang bocor, tiba-tiba menghentikan perdebatan mereka dan mengatakan bahwa stasiun Alpha adalah solusi untuk mereka. Monty menjelaskan bahwa stasiun Alpha telah bertahan selama 97 tahun di angkasa, melewati tingkat radiasi yang tinggi dan fluktuasi suhu ekstrim, dan yang harus mereka lakukan adalah menambal Alpha yang sedang mereka naungi agar bisa kembali dijadikan tempat berlindung dari radiasi yang ada. Dan Raven bisa memperbaiki kapalnya dalam 1 bulan, dan mereka harus mengambil generator air untuk bertahan hidup. Namun mereka terkendala karena stasiun peternakan ada di wilayah Asgeda. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Miller dan Brian sepakat untuk pergi bersama Bellamy ke stasiun peternakan. Beralih ke Monty yang menghampiri Jasper yang tengah mandi. Monty mengatakan bahwa mereka harus ke stasiun peternakan untuk mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Raven memberikan perlengkapan yang dibutuhkan untuk generator yang mereka cari kepada Monty. Griff juga memberikan segel Rowan yang seharusnya bisa digunakan Bellamy dan tim jika mereka dalam bahaya. Bellamy menawarkan Griff untuk ikut, namun Griff menolaknya karena ia harus tetap mencari solusi lain yang bisa menyelamatkan semua Grounder. Singkatnya, mereka telah sampai di tujuan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Miller sempat memantau stasiun peternakan dan menyadari bahwa stasiun itu tidak kosong. Mereka mungkin bisa mengalahkan kawanan itu dengan senjata, namun Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak datang untuk bertarung. Saat masih berdiskusi, Harper rupanya telah ditodong panah oleh Asgeda. Kawanan Asgeda lain kemudian datang dan mengepung mereka, meminta mereka untuk melucuti senjatanya. Bellamy lalu menyerahkan segel Rowan dan perempuannya memimpin kawanan itu, lalu memukulkan segel itu ke wajah Bellamy hingga jatuh. Dakiva lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Bellamy dan kawanannya beserta semua senjata mereka. Setelah dibawa ke stasiun dan bertemu dengan pemimpin kawanan itu, Bellamy menjelaskan bahwa ia dan tim diutus Raja Rowan untuk mengambil sebuah mesin dari stasiun itu. Dakiva lalu menjelaskan bahwa Rowan sudah 3 tahun belum kembali ke Asgeda dan bukan lagi raja mereka.
Saat pemimpin mengeluarkan pisaunya, Bellamy mengatakan bahwa jika memang ia berniat merebut kembali stasiun itu, maka kawanannya akan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Pemimpin itu lalu melepaskan ikatan Bellamy dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan ikatan yang lain. Ia lalu bertanya di mana mesin yang Rowan inginkan. Kembali ke Arcadia, di mana Raven tengah memberi tugas kepada teman-temannya untuk memperbaiki kapal. Namun Raven kewalahan karena hanya 5 orang yang membantunya. Griff akan mengumumkan kondisi itu dan mencari bantuan yang Raven butuhkan jika Bellamy sudah kembali. Jaha lalu datang dan menawarkan bantuan. Namun Raven yang kesal dengan Jaha setelah Jaha membawa Ellie meninggalkannya. Kembali ke Bellamy dan tim yang masih dikawal menuju ruangan yang Bellamy maksud. Di jalan, Monty mengungkapkan rasa herannya karena para grounder itu bisa menghidupkan pesawat luar angkasa. Namun obrolan itu berhenti karena Dagiva memerintahkan Monty untuk diam. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan dan terlihat orang-orang yang diperbudak oleh kawanan itu. Monty lalu menunjuk ke arah atas menemukan generator yang mereka cari. Setelah diizinkan naik, mereka pun bergegas. Saat hendak naik, Brian mengenali salah satu budak yang ada di sana yang rupanya adalah Riley, temannya. Brian menghampirinya dan langsung ditahan oleh pemimpin kawanan itu. Dia mengatakan bahwa mereka datang hanya untuk mesinnya dan selain itu telah menjadi milik mereka. Beralih ke polis di mana Rowan tengah berlatih bertarung bersama Enzo. Di tengah pertarungannya itu, Rowan kembali merasakan sakit di dada bekas lukanya. Abby mengatakan bahwa Rowan sudah mulai pulih namun masih perlu waktu. Enzo lalu menyarankan agar Rowan sebagai raja membuat aturannya sendiri. Namun Rowan tidak ingin menjadi raja yang seperti itu. Latihan pun kembali dilanjutkan. Enzo lalu melumpuhkan Rowan dan mengatakan bahwa ia akan merasa terhormat jika Rowan memilihnya untuk mewakili Rowan melawan Raphael. Abby membenarkan Enzo. Dan Rowan menanyakan sejak kapan Abby dan Enzo sepihak. Rowan lalu meminta Abby pergi jika Abby tidak ingin membantunya. Enzo kembali memujuk Rowan untuk membantai Sky Crew karena bergabungnya mereka hanya membuka peluang klan lain untuk menantang Rowan. Enzo lalu menanyakan kesepakatan apa yang Wenheda tawarkan hingga membuat Rowan bersedia kehilangan kepercayaan kaumnya sendiri. Rowan mengatakan bahwa Wenheda memberikan kesempatan untuk bertahan hidup di akhir dunia karena Pramfaya akan kembali menyerang dan menghancurkan mereka semua. Enzo mengatakan bahwa Sky Crew berbohong agar bisa menyelamatkan diri dan meminta izin kepada Rowan untuk membuktikannya dengan pergi ke Arcadia. Rowan mengatakan bahwa ia akan mengizinkan Enzo ke Arcadia setelah ia menang melawan Raphael. Di lain tempat, terlihat Raphael bersama Ilian dan yang lain tengah berdiskusi mengenai rencana mereka mengenai Rowan dan Sky Crew. Mendadak, Ken dan Octavia datang dan meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Raphael karena ia tahu rencana Raphael menantang Rowan. Raphael lalu meminta rekannya yang lain untuk meninggalkannya dengan Ken. Ken lalu mengatakan bahwa ia ingin Raphael mempertimbangkan lagi rencana Raphael itu karena Sky Crew bukanlah musuh. Ilian lalu menggebrak meja sambil meletakkan chip Ellie dan mengatakan bahwa Sky Crew yang membuatnya membunuh semua anggota keluarganya. Ken lalu mengatakan bahwa teknologi itu telah mempengaruhi semua klan dan harusnya mereka juga mengakui bahwa Sky Crew lah yang telah menghancurkan kota cahaya. Octavia lalu mengatakan kepada Ilian bahwa jika raja itu tidak terluka, Raphael tidak akan peduli dengan keluarga Ilian. Raphael mengatakan bahwa sejak Sky Crew turun, mereka tidak melakukan apapun selain menghancurkan dunia. Adegan beralih ke Griff yang putus asa karena belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelamatkan banyak orang. Griff lalu mengajak Jasper untuk berbincang dan mengatakan bahwa ia perlu semua orang di sana harus kembali bekerja. Jasper mengatakan bahwa Griff seharusnya memberitahu semua orang agar mereka bisa bebas melakukan apa yang mereka mau dalam waktu 6 bulan. Griff takut membuat semua orang panik. Jasper menyamakan apa yang Griff katakan dengan apa yang dikatakan oleh Jaha. Di tempat lain, Bellamy dan yang lain menyusun rencana untuk mengeluarkan teman-teman mereka
yang menjadi budak di sana setelah mendapat sebuah surat yang sengaja dijatuhkan salah satu dari budak itu bahwa mereka akan dipindahkan. Bellamy mempunyai ide untuk memanfaatkan bom yang mereka punya. Miller menyangka ide itu karena mesin itu sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Namun Brian dan Harper memilih untuk menyelamatkan teman mereka. Monty mendukung Miller dan Bellamy menjadi penentu rencana mereka. Namun pada akhirnya mereka meledakkan mesin itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Di ruang Buddha, pemimpin klan itu lalu berusaha menyerang Bellamy dan tim sebelum. Akhirnya Brian mengatakan bahwa pria itulah yang membunuh ayah Monty. Monty mengambil kapal lalu membuka rantai yang mengikat semua Buddha. Budak-budak itu segera mengeroyok pemimpin klan itu. Beralih ke Griff yang berdiskusi dengan Jaha mengenai kepemimpinan di tengah rahasia yang mereka jaga. Griff menanyakan kepada Jaha apa yang harus ia lakukan. Beralih ke Octavia yang menemui Raphael. Octavia mengatakan jika masalah Raphael kepada Scarecrow, maka Octavia menantang Raphael untuk berduel menggantikan Rowan. Namun Raphael menolaknya, hingga Octavia menusukkan pisau ke kepala Raphael. Octavia membersihkan darah dari pisaunya. Ia lalu menyelipkan pisau itu ke tangan Raphael. Keesokan harinya semua orang menunggu Raphael, namun Raphael tidak terlihat ada di kursinya. Tak lama Cho datang membisikkan Rowan sesuatu. Rowan lalu bangun dari singgasananya dan mengatakan bahwa Raphael ditemukan tewas karena jantungnya berhenti berdetak. Adegan dilanjutkan saat Rover Bellamy kembali membawa banyak orang. Griff dan Raven memberikan Bellamy dan menyalakan mesinnya. Setelah Bellamy menjelaskan bahwa mesin yang ia gunakan untuk menolong orang-orang itu, Raven dan Griff akhirnya sepakat untuk mengumumkan berita buruk mengenai radiasi. Akhirnya semua orang pun mengetahui gelombang radiasi yang akan segera datang dan Raven mendapatkan volunteer untuk memperbaiki stasiun Alpha yang akan mereka gunakan untuk bertahan hidup. Terlihat mereka semua mendiskusikan mengenai persediaan makanan mereka yang hanya cukup untuk makan 2 kali sehari hingga beberapa hari sekali. Raven ingin Griff membuka daftar orang yang akan tinggal di Alpha karena tidak semua orang akan bisa ditampung di sana. Obrolan mereka terhenti karena pos keamanan depan membutuhkan medis. Griff dan yang lain segera ke pos depan dan melihat Nico bersama beberapa orang yang terlihat sakit. Griff mendekati mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Nico menjelaskan bahwa ia telah kehilangan 40 orangnya dan membutuhkan pengobatan Scarecrow. Bellamy menyadari bahwa salah satu orang yang dibawa Nico adalah Luna. Luna meminta agar mereka tidak menolak kawanannya setelah apa yang Luna lakukan terhadap mereka. Tak lama, Abby datang dan memastikan bahwa apa yang dialami Grounder itu adalah penyakit radiasi akut. Luna mengatakan bahwa penyakit itu mulai menyebar sebelum ikan-ikan di laut mati. Setelah memastikan bahwa penyakit itu tidak menular, Abby lalu membawa mereka ke ruang medis. Griff pun menyadari bahwa radiasi yang ia khawatirkan memang sudah datang. Adegan beralih ke polis di mana Rowan diam-diam menemui Octavia dikawal oleh 2 penjaganya. Rowan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Octavia seperti Octavia membunuh Raphael karena apa yang ia simpan telah dicuri orang. Octavia menyarankan agar Rowan melakukan lockdown dan menggeledah semua orang di polis. Namun Indra menyangka Octavia karena jika kabar hilangnya api itu tersebar, seluruh klan akan mempertanyakan kekuasaan Rowan. Octavia akhirnya bersedia untuk mencari api itu. Rowan mengatakan bahwa seseorang yang mencuri itu pasti bisa masuk dan keluar menara tanpa terlihat dan fanatik dengan api itu. Rowan menduga bahwa Flamekeeper yang barulah yang melakukan pencurian itu. Rowan juga menjelaskan bahwa ia ingin mencari api itu sendiri. Namun, 2 pengawalnya tidak akan melepaskan pandangannya dari Rowan. Octavia lalu mengatakan bahwa ia yang akan menangani masalah itu sembari bergegas pergi. Rowan mengatakan bahwa Indra harus bangga dengan Octavia yang bisa disebut sebagai Scaripa atau dewa kematian dari atas. Di gua, Murphy dan Emory berdebat karena Murphy mengatakan ia rindu polis. Hal itu mengingatkan Emory dengan Murphy yang bertahan hidup bersama Ontari. Emory nampaknya cemburu karena Murphy melakukan seks bersama Ontari. Murphy memutuskan untuk kembali ke Arcadia mencuri persediaan bagi mereka. Beralih ke ruang medis di mana Jackson, Griff, dan Abby tengah mendiskusikan kondisi para Grounder.
Bellamy menunggu Abby dan berbincang dengan Luna. Tak lama Griff datang dan Luna memintanya untuk menyelamatkan kawanannya yang hanya tersisa beberapa saja. Griff menjanjikan apapun yang ia bisa untuk membantu mereka. Bellamy mengatakan kepada Griff bahwa Raven mencari mereka. Di ruang teknik, Raven menjelaskan data yang ia temukan dari kasus Luna dan mengatakan bahwa mereka hanya punya 2 bulan untuk bersiap sebelum radiasi datang. Raven mengatakan bahwa The Ark akan siap dalam waktu sesingkat itu jika jam kerja ditambah 3 kali lipat. Dan mereka harus segera membuat daftar siapa saja yang akan tinggal di stasiun The Ark. Griff lagi-lagi menolak usulan Raven. Namun Raven terus meyakinkan Griff bahwa hal itu harus segera dilakukan. Tak lama mereka mendengar suara rover yang menyala, membuat ketiganya segera bergegas keluar. Terlihat jahat di dalam rover yang berniat pergi mencari bunker yang bisa menampung banyak orang. Raven mengatakan bahwa semua bunker yang Jah katakan berada dalam bahaya. Jah menyanggar Raven. Jah berniat mencari bunker milik sekte Countdown. Jah memberikan gadgetnya kepada Griff dan mengatakan bahwa ia mempertimbangkan sekte itu karena ia membutuhkannya. Jah menjelaskan bahwa mereka harus mengecek bunker itu agar mereka yakin bahwa bunker itu memang ada. Raven menolak ide itu karena ia membutuhkan rover. Perdebatan pun terjadi antara Raven dengan Griff dan Bellamy mengenai rencana Jah itu. Griff akhirnya mengatakan jika bunker yang Jah maksud tidak nyata, maka ia akan membuat daftar yang Raven inginkan. Raven yang masih terlihat kesal dengan keputusan Griff akhirnya pergi meninggalkan mereka setelah mengizinkannya pergi. Di jalan, Jah menjelaskan bahwa 2 tahun sebelum ledakan, Bill Cadogan menjual sebagian besar kepemilikan real estate Countdown, namun ada satu aset yang tidak dijual, yaitu rumah masa kecil yang Jah yakini ada bunker di dalamnya. Ketiganya pun mendiskusikan Cadogan sepanjang perjalanan di dalam rover. Murphy telah sampai di Arcadia dan disambut oleh Miller dan David. Murphy mengatakan bahwa ia akan menetap hingga sesuatu yang lebih baik muncul. Murphy menyelinap ke ruangan Raven dan mengambil beberapa stok makanan. Mendadak, Abby datang untuk membicarakan obat anti radiasi yang Abby butuhkan untuk menolong Luna dan orang-orangnya. Raven sebagai orang yang bertanggung jawab atas seluruh persediaan di Arcadia menolak untuk memberikan 7 dosis obat yang mereka punya. Karena mereka juga akan membutuhkan dosis itu untuk bertahan dalam 5 tahun ke depan. Dan lagi tidak ada yang bisa menjamin obat itu akan menyelamatkan Luna beserta orang-orangnya. Abby terus memohon kepada Raven. Namun akhirnya Raven tetap pada keputusannya untuk menyimpan obat itu karena menurut Raven, jika obat itu berhasil menyelamatkan mereka, nantinya mereka akan mati dalam 2 bulan ke depan karena radiasi. Murphy yang bersembunyi rupanya mendengarkan obrolan mereka. Adegan berlanjut saat Murphy masuk ke ruang medis untuk memberikan obat yang Abby butuhkan. Abby lalu meminta Jackson untuk memberikan 1 dosis obat kepada anak kecil dan jika ia berhasil, maka ia akan melanjutkan kepada yang lain. Setelah Jackson dan Abby memberikan obat itu kepada Adria, Nico bertanya mengenai pasien yang lain. Jackson mengatakan bahwa mereka akan memantau Adria beberapa jam ke depan. Dan jika gejala Adria membaik, mereka akan melanjutkan pengobatannya dengan pasien lain. Di polis terlihat seorang wanita berjubah memiliki api yang tengah rawan cari. Di belakang wanita itu rupanya Octavia tengah mengikutinya. Mendadak Octavia ditahan oleh seorang Trisana Crew. Ilian datang dan membantu Octavia. Setelah Octavia pergi, Ilian memerintahkan rekan-rekannya itu untuk mengikutinya. Di ruang suci, akhirnya Octavia mempergoki Gaia yang tengah mencuri api dari Rohan. Gaia berkata bahwa api itu bukan hak Octavia, apalagi Rohan yang berdarah merah. Octavia pun terpaksa menyerang Gaia. Octavia sempat melihat kalung Gaia yang memakai bandul mirip dengan api yang ia cari. Saat Octavia hendak menusukkan pedangnya ke dia, Indra datang dan menghentikan Octavia. Rupanya Gaia adalah anak dari Indra. Gaia tetap tidak mau menyerahkan api itu karena ia sebagai Flamekeeper menghormati apa yang ia percayai. Hingga akhirnya para penjara datang berusaha mendobrak pintu ruang suci. Menyadari bahwa para penjara itu akan menghancurkan api, Gaia bergegas untuk keluar melalui terowongan, namun Octavia menghentikannya.
Saat para penjara itu datang, Octavia, Indra, dan Gaia masih ada di dalam. Ilian meminta ketiganya untuk melucuti senjata mereka sendiri, karena ia hanya ingin teknologi yang mereka simpan. Ilian lalu mengambil ransel Gaia dan menemukan api di dalam kotak. Gaia berusaha menghentikannya dengan mengatakan bahwa itu bukan teknologi yang mereka cari, melainkan roh para komandan. Meskipun Octavia juga berusaha menahannya, akhirnya Ilian menghancurkan api itu. Semua penjara bersorak setelah api itu hancur dan mengobrak-abrik ruang suci. Setelah memastikan para penjara itu telah pergi, Octavia membereskan pecahan api lalu meminta maaf kepada Gaia atas kalungnya. Rupanya yang dipecahkan Ilian adalah bandul kalung yang dipakai Gaia, dan Gaia menyimpan api aslinya. Di ruangannya, Raven melihat etalase obatnya pecah. Ia lalu bergegas ke ruang medis. Raven juga melihat persediaan daging yang ada di ransel Murphy dan memaki Murphy brengsek. Abby menghampiri Raven sembari mengembalikan obat anti radiasi dan mengatakan bahwa ia hanya membuang 1 dosis saja. Di bed, terlihat Luna tengah memeluk Adria yang rupanya sedang sekarat. Akhirnya Adria pun meninggal tak tertolong. Adegan berlanjut ke Bellamy dan tim yang berhasil menemukan rumah kecil Cadogan. Mereka segera bergegas untuk mencari bunker yang mereka butuhkan. Tak lama, Griff menemukan sebuah tangga menurun yang pasti akan menuju ke sebuah bunker. Bellamy masuk, pertama disusul oleh Griff dan Jaha. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan tengkorak manusia yang memegang sebuah segel. Bellamy mengambil segel itu dan Jaha menjelaskan bahwa itu adalah segel ke-11. Hanya orang-orang yang mencapai level 12 yang bisa mencapai keselamatan. Mereka kembali menemukan sebuah pintu yang terkunci. Jaha menjelaskan bahwa pintu itu didesain untuk dibuka dari dalam. Bellamy mengatakan bahwa pintu itu bisa dibuka dengan rover. Setelah mengaitkan tali dengan pintunya, Bellamy menginjak pedal gasnya. Tak butuh waktu lama untuk mereka membuka pintu itu. Saat mereka masuk dan melihat ke dalam bunker, mereka terkejut karena yang mereka temukan hanya tumbukan maya. Bellamy mengatakan bahwa bunker itu tidak tersegel dan radiasi membunuh banyak orang hanya dalam beberapa hari. Bunker itu tidak bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan siapapun. Di sisi lain, Octavia masuk ke ruang tahta dan Rowan meminta penjaganya untuk meninggalkannya. Octavia membuka bungkusan yang ia bawa di depan Rowan, yang ternyata berisi kepala manusia. Octavia menjelaskan bahwa kepala itu adalah milik salah seorang penjara dan bukan Flamekeeper yang mencuri api Rowan. Octavia menyerahkan pecahan api yang ia bawa sambil berkata bahwa penjara itu berhasil menghancurkan apinya sebelum ia membunuh penjara itu. Rowan menerima pecahan itu dan membuangnya. Rowan menyadari bahwa setelah api itu hilang, maka akan lebih banyak orang yang harus mati agar ia tetap berkuasa di Polis. Ia berharap Griff segera menemukan solusi untuk menyelamatkan umat manusia. Di gua, Murphy datang dan memeluk Emory yang baru saja terbangun dari tidurnya. Murphy berkata bahwa mereka membutuhkan kaum Murphy karena gelombang badai akan segera datang. Murphy dan Emory pun bergegas pergi dari gua. Sementara itu, di sebuah ruangan di mana Bellamy sedang tertidur di sofa, Griff membuat daftar 100 orang yang akan diapungkan di Ark. Griff mencatat nama Bellamy di nomor 99 dan hanya tersisa tempat untuk 1 orang lagi. Saat Griff tengah menangis, Bellamy bangun dan mengatakan bahwa jika ia ada di daftar itu, maka Griff juga harus ada di sana. Akhirnya Bellamy yang menuliskan nama Griff di daftar itu. Setelah menenangkannya, Bellamy lalu meminta Griff untuk pergi tidur. Setelah Bellamy pergi, Griff menyimpan daftar itu dan pergi ke ruang medis. Semua orang terlihat tidur bersama beberapa mayat yang sudah terbungkus. Griff melihat Luna yang sudah sembuh. Tak lama Abby dan yang lain bangun. Mereka terheran-heran karena Luna sembuh tanpa diobati. Abby dan Nico memeriksa tubuh Luna dan mengatakan demamnya telah turun. Abby menjelaskan bahwa tubuh Luna menolak radiasi yang masuk. Abby memanggil Jackson dan memastikan hanya ada satu faktor yang membedakan Luna dengan yang lain, yaitu darah hitam. Dan film pun bersambung.